Warga Kafling Nusantara, Kampung Bulak Sentul, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Saudara, digegerkan dengan penemuan mayat yang diduga dikubur dan dicor semen. Di tempat kejadian perkara, kepolisian sampai saat ini juga masih melakukan penyelidikan. Kasus ini terbongkar sejak Senin malam, yang mana korban ini dilaporkan berjumlah 2 orang yang mana berjenis kelamin perempuan. Petugas keamanan setempat mengatakan korban masing-masing berusia 38 tahun dan juga 40 tahun. Ia mengatakan bahwa kedua korban ditemukan dicor semen di bawah tangga rumah. Keramik di lokasi bongkarnya juga tampak dicor kembali seusai 2 mayat tersebut dikubur oleh pelaku. Aksi yang dilakukan oleh pelaku ini diduga terjadi di rumah lokasi pembunuhan, yang mana seusai menghabisi nyawa kedua korban, saudara, pelaku diduga mencoba mengakhiri hidupnya dengan menyayat bagian tubuhnya. Pelaku sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya kemudian tak tertolong dan ditemukan tewas dan dikabarkan tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Kasus ini juga diduga dipicu masalah cekcok terkait utang piutang, yang mana 2 orang korban ini datang untuk menagih utang pada pelaku. Dari visual yang Anda saksikan saat ini adalah kondisi TKP atau rumah yang diduga menjadi lokasi penemuan 2 mayat perempuan yang dicor di bawah tangga. Seusai menemukan adanya 2 mayat tersebut, kepolisian juga langsung melakukan pembongkaran dan langsung membawa jasad kedua korban untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Temuan tewasnya 2 wanita yang ditemukan dicor di sebuah rumah ini bermula dari laporan sang suami yang mengaku kehilangan istrinya sejak Minggu lalu. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Hengki, menjelaskan awalnya ada seorang pria yang mengadukan istrinya yang tak kunjung pulang ke rumah seusai pamit mengaji pada Minggu 26 Februari kemarin. Ada 2 laporan kehilangan yang masuk ke pihak kepolisian. Sampai akhirnya seorang suami mengaku melihat kendaraan yang dibawa sang istri berada di TKP pembunuhan. Bermula dari kecurigaan tersebut, warga sekitar juga akhirnya langsung menggerebek rumah tersebut pada Selasa dini hari. Selagi mengecek kondisi rumah kontrakan, warga juga menemukan 1 orang yang sudah dalam keadaan dicor di bawah tangga. Polres Metro Bekasi Kota Tengah pun berkoordinasi dengan Puslap 4 untuk menyelidiki 2 temuan mayat wanita yang diduga kuat menjadi korban pembunuhan ini. Sampai saat ini proses penyelidikan atas temuan 2 mayat perempuan tersebut masih terus dilakukan. Pembongkaran juga dilakukan pasca temuan 2 mayat ini. Mobil di sana ada anjing. Jalur lewat sini. Mau gambar ya? Dikit. Bisik Joy, jelas gue Joy. Maaf. Apa aja itu? Satu Nmax.
rumah. Ini adalah proses evakuasi jasad dua wanita yang diduga dikubur dengan cara dicor di rumah di Kafling Nusantara, Bekasi Utara. Polisi hingga kini masih melakukan olah TKP dan penyelidikan di rumah tersebut. Manis. Gantikan ya. Temuan dua mayat wanita korban pembunuhan menggegerkan warga di Jalan Nusantara RT 11 RW 22, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Saudara, pada Selasa 28 Februari dini hari. Dua mayat wanita tersebut ditemukan di dalam sebuah rumah kontrakan yang ada di Jalan Nusantara Harapan Jaya, Bekasi Utara. Yang paling mengejutkan, dua mayat wanita tersebut dalam kondisi sudah dicor semen di bawah tangga rumah secara bertumpuk. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki mengatakan, selain menemukan dua mayat wanita di rumah kontrakan tersebut, pihaknya juga mendapati seorang pria berinisial P yang juga berada di lokasi. P adalah orang yang mengontrak di rumah tersebut. Saat diamankan, kondisi pria ini sudah penuh luka di bagian tangan karena diduga luka sayatan. Yang bersangkutan juga langsung dilarikan ke rumah sakit, namun sayang P didapati tewas dalam perjalanan. P adalah diduga pelaku yang melakukan aksi bunuh diri seusai melancarkan aksinya menghabisi nyawa dua wanita sekaligus dan mengecor jasad korban di rumah kontrakan yang ditempatinya. P sendiri telah mengontrak sejak tahun 2019 silam. Atas peristiwa ini, polisi membawa sejumlah barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Kepolisian menjelaskan, jika pihaknya masih melakukan pendalaman terkait motif pelaku melakukan pembunuhan, ia menjelaskan awal penemuan dua mayat perempuan di dalam rumah kontrakan di Bekasi Utara ini bermula dari laporan keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya. Suami seorang korban curiga ketika istrinya meninggalkan rumah sejak Minggu 26 Februari, namun tak kunjung pulang. Hingga akhirnya pihak keluarga mencari keberadaan korban, yang mana diketahui bahwa keberadaan korban ini berada di rumah kontrakan milik pelaku. Selasa dini hari, rumah kontrakan tersebut lantas digerebek oleh warga sekitar bersama dengan keluarga korban yang melaporkan kehilangan istrinya ini. Saat dilakukan pengecekan di rumah kontrakan tersebut, ternyata ditemukan dua mayat perempuan. Satu di antaranya dicor di bawah tangga rumah. Kedua korban diinformasikan berinisial H, 48 tahun, dan juga Y, 47 tahun. Polres Metro Bekasi Kota saat ini langsung berkoordinasi dengan Puslap 4 untuk menyelidiki temuan tersebut. Hingga saat ini proses penyelidikan atas temuan dua mayat perempuan ini juga masih terus dilakukan. Hari ini Pak Kapolres gimana? Siapa yang mau nanya? Ini Pak. Kita tanya semua. Satu aja. Hasil untuk hari ini bagaimana Pak? Iya. Artinya dari tindak lanjut semalam, karena sudah larut malam dari olah TKP semalam, dilanjutkan lagi olah TKP hari ini oleh Satreskrim bersama interprofesi, terutama dari Puslapor tadi, terutama untuk menggali atau mencari dua orang korban. Sudah kita ketemukan, ya, dua orang perempuan, ya, sudah tadi udah kita selesai bersama, udah naik ambulan, kita bawa menuju rumah sakit. Polisi ditemukannya di mana Pak? Ya, di bawah tangga, ya. Dua-duanya di bawah tangga Pak? Ya, di bawah tangga yang ditemukan secara bertumpukan. Ya. Benar-benar dicor Pak? Ada luka-luka Pak Ya, Kapolres? ditutup dengan coran semen, dua tangga terus di atas ubin, ya. Ada luka nggak Pak? Siapa? Ada luka nggak Pak? Ya, nanti kita dari apa luka di mananya kan sudah dibawa tadi. Pak, selama pembongkaran kesulitan atau gimana? Tidak ada, kan tidak sampai dari 1 jam tadi sudah berhasil kita, karena dia dikubur di
Cor itu ubin, memang ubin lama, tetangga masih basah terus ditutup dengan coran semen dan batu kerikil. Pak, kedalaman berapa, Pak? Siapa? Nggak ada kedalaman. Artinya tidak dibikin lubang, Pak. Tidak. Pak, posisi korban itu ketekuk atau gimana Pak? Apa lurus gitu Pak? Lurus ya. Ditumpuk ya, Pak? Ditumpuk Ya, dua ya? ya. Pak, ada luka-luka nggak di korban? Atau luka tusukan apa-apa? Ya kemungkinan luka, tapi nanti kan masih di otopsi ya. Gimana lukanya saya belum lihat betul. Kan tadi cepat kita bawa. Tapi kan hasil visum atau otopsinya kan ada. Pak, batu split itu sama semen di depan itu termasuk yang barang bukti juga ya, Pak? Buat Iya. Sisa yang ada di depan ini adalah sisa pembelian, dan kita sudah memiliki bukti-bukti itu pembeliannya di toko mana. Kita sudah Kapan, lihat. Pak? Kapan belinya, Pak? Ya, Kapan belinya, Pak? hari Minggu. Hari Minggu. Bukan. Senin ya. Senin pagi ada ya. Duga Banyak pembunuhannya sisanya. hari Minggu, Pak? Siapa? Diduga pembunuhannya hari Minggu. Eksekusinya Pak? Eksekusinya hari Minggu atau Kita belum bisa itu. Itu nanti dari ahli. Kapan, Saksi, Pak, yang bisa tinggalnya waktunya. berapa jam dan sebagainya itu dari ahli ya. inisial korban, Pak? Siapa? Inisial korban, Pak, boleh, Pak. Inisial korban H, H dan Y. Warga Cakung dan warga 47 dan 48 warga tahun. Cakung bener kan? Siap. Ya, Warga betul. Cakung bener Ya. ya? Berdasarkan keterangan dari suami Heeh. yang semalam udah kita minta keterangan. Warga Cakung, Pak. Terus sempat memang hilang atau gimana? Ya, dari hari Minggu mereka pamit sama suaminya untuk melaksanakan pengajian. Pak, untuk Nah, status sampai Pak, dengan hari Senin tadi malam dijumpakan ya tadi yang udah kita saksikan hari Selasa ini, ternyata kan sudah meninggal dunia. Pak Kapolres. Teman ya, teman. Dengan termasuk dengan pemilik kontrakan yang sudah ditemukan meninggal semalam. Pak, statusnya gimana Pak? Ya, saya tidak bisa menunjukkan kewenangan. Warga Bekasi digegerkan dengan temuan dua mayat wanita yang diduga merupakan korban pembunuhan saudara, tepatnya di Jalan Nusantara RT 11 RW 22, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Penemuan mayat ini bermula dari laporan seorang suami yang mengaku bahwa sang istri tak kunjung pulang seusai berangkat mengaji, hingga akhirnya ada kecurigaan bahwa di sebuah rumah ini menjadi lokasi terakhir dari istri suami tersebut. Dari penggerbekan yang dilakukan oleh warga, kemudian didapati bahwa di rumah kontrakan yang berada di Jalan Nusantara Harapan Jaya ini ditemukan adanya dua mayat wanita. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait kronologis penemuan dua mayat wanita yang dicor semen ini, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan Tribun Bekasi, ada Rangga Baskoro di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Rangga, silahkan dengan laporan Anda terkait kronologis temuan dua mayat wanita ini. Baik, terima kasih rekan Mila. Selamat sore Tribuners. Dua sosok jenazah berjenis kelamin wanita ditemukan tewas di dalam gundukan semen tepat di bawah tangga sebuah kontrakan yang berada di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi pada Senin malam kemarin. Adapun inisial korban diketahui yaitu berinisial Y dan H. Awal kali penemuan kedua jasad tersebut diketahui pada saat suami bersama tetangga korban mencari tahu keberadaan istrinya yang terakhir kali izin pamit begitu kepada suaminya menuju ke acara pengajian seperti itu. Namun ketika ditunggu hingga Senin malam, korban Y ini tidak berada di rumahnya, sehingga suami korban dan tetangganya mencari tahu keberadaan mereka melalui secara mandiri begitu, melalui Google Map, dan mendapati bahwa korban terakhir kali kontak HP-nya terakhir kali aktif saat berada di lokasi. Kemudian saat Senin siang, suami korban bersama tetangganya kemudian mendatangi lokasi tersebut. Namun tidak ada jawaban dari penghuni rumah yang merupakan terduga pelaku yang berada di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Saat itu suami korban dan tetangganya melihat sebuah adukan semen yang terletak di depan halaman rumah.
Kemudian saat mereka mencoba mendobrak, mereka dilarang oleh tetangganya dikarenakan belum mendapatkan izin dari keluarga pemilik rumah. Nah, namun setelah ditunggu sampai sore hari dan setelah mendapatkan izin, akhirnya keduanya diperbolehkan untuk mendobrak rumah. Namun betapa kagetnya mereka saat mendapati justru yang berada di dalam adalah uh, terduga pelaku yang dalam kondisi sekarat bersimbah darah dikarenakan diduga ia nekat mengakhiri hidupnya dengan cara menyayat tali di tangan kirinya. Saat itu pelaku yang bersimbah darah langsung dibawa oleh para warga untuk mendapatkan perawatan medis di RSUD Kota Bekasi. Namun saat perjalanan pelaku berinisial P ini yang berumur sekitar 50 tahunan tewas sebelum mendapatkan perawatan intensif. Para warga juga menemukan sebuah gundukan semen tepat di bawah tangga, dan semen-semen tersebut awalnya diduga pada malam hari diduga berisi dua jasad wanita yaitu Y dan H. Kemudian baru pada tadi pagi rekan Nila, polisi melakukan pembongkaran terhadap semen tersebut dan ternyata memang didapati bahwa dua korban telah meninggal di lokasi tersebut. Demikian Kanila. Baik, terkait pelaku sendiri, tadi Anda sempat mengatakan bahwa pelaku ini akhirnya meninggal dunia karena mencoba mengakhiri hidup. Apakah sudah ada informasi, Rangga, terkait apa dugaan motif dari pembunuhan ini? Baik, Kanila. Kami juga sempat mewawancarai Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Hengki mengenai kasus yang saat ini terjadi. Terkait motifnya sendiri, Kapolres Metro Kota Bekasi Kombes Hengki mengatakan bahwa pihaknya masih membutuhkan waktu untuk melakukan penyelidikan mengenai kasus tersebut, meskipun terduga pelaku ini memang telah tewas seperti itu. Saat ini untuk mengetahui penyebab kematian baik pelaku dan dua korbannya, polisi telah membawa jasad mereka bertiga ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi. Kemudian polisi juga masih meminta keterangan beberapa orang saksi, baik tetangga maupun keluarga dekat korban, untuk mengetahui pasti penyebab kematiannya. Namun bisa disampaikan lagi rekan Nila bahwa tadi saya juga sempat mewawancarai tetangga korban yang saat itu sedang tengah mencari keberadaan korban ini bersama suaminya pada Senin lalu bernama Riyadi. Riyadi menjelaskan bahwa antara pelaku P dan korban Y ini ternyata memang saling kenal. Korban Y ini sendiri adalah seorang pekerja di sebuah perusahaan bersama P. Diketahui juga bahwa P ini diajak kerja oleh rekan Y, dan kemudian saat sebelum kejadian pembunuhan diduga bahwa Y hendak menagihkan utang kepada P yang mengambil bahan-bahan material. Adapun keduanya diketahui bekerja di sebuah perusahaan pemproduksi besi, bisa dibilang seperti itu. Kanila. Oke, ada dugaan motifnya adalah utang piutang lantaran memang ada hubungan atau relasi pekerjaan begitu ya di antara pelaku dan juga korban ini. Sedikit Rangga, ini ada simpang siur kabar terkait apakah TKP yang menjadi lokasi pembunuhan ini merupakan rumah pribadi dari pelaku atau ini sebenarnya adalah rumah kontrakan? Apakah ada informasi lebih lanjut terkait hal ini? Baik, rekan Diala, bisa diinformasikan pula terdengar Kombes Hengki Kapolres Metro Bekasi Kota menjelaskan bahwa lokasi kejadian merupakan sebuah rumah yang dikontrak oleh pelaku P sejak 3 tahun lalu. Jadi memang pelaku pemilik rumah ini bukan P sendiri ya, karena P sendiri juga ternyata hanya mengontrak di tempat tersebut sejak 3 tahun lalu. Demikian Kanila. Apakah P di rumah tersebut juga tinggal seorang diri, Rangga, atau sudah berkeluarga, atau seperti apa? Baik, menurut informasi dari warga sekitar, yaitu Pak RT bernama Purwoto, menjelaskan bahwa P ini memang tinggal sendirian. Sementara keluarganya ini
tinggal di kampung di daerah Jawa Tengah. Baik, terima kasih banyak Rangga Baskoro, wartawan Tribun Bekasi. Saudara melaporkan langsung terkait temuan 2 mayat wanita di rumah kontrakan di Bekasi. Rangga, terima kasih banyak atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki, terkait temuan 2 mayat wanita ini. Kami tampilkan wawancara selengkapnya untuk Anda. Mendalami, masih melakukan pemeriksaan. Ini kan sedang masih olah TKP secara komprehensif, interprofesi. Kita hubungi dari Ditdokes Polda, dari Puslapor, dan kita memastikan korban yang di bawah tangga ini untuk kita lakukan otopsi juga. Kita akan bongkar ini. Ya, gitu ya sementara itu ya. Nanti perkembangan kita akan sampaikan berikutnya. Ntar habis olah TKP boleh lagi Pak, wawancara lagi? Iya. Siap. Pasca olah TKP. Mas harus bersabar. Siap. Hari ini Pak Kapolres gimana? Siapa yang mau nanya? Pak. Bisa tanya semua. Satu aja. Gimana Pak hasil untuk hari ini bagaimana Pak? Iya. Artinya dari tindak lanjut semalam, karena sudah larut malam dari olah TKP semalam, dilanjutkan lagi olah TKP hari ini oleh Sareskrim bersama interprofesi terutama dari Puslapor tadi, terutama untuk menggali atau mencari 2 orang korban. Sudah kita ketemukan, ya, 2 orang perempuan, ya, sudah tadi sudah kita selesaikan bersama, udah naik ambulan, kita bawa menuju rumah sakit. Posisi ditemukannya di mana Pak? Ya, di bawah tangga, ya. Dua-duanya di bawah tangga Pak? Ya, di bawah tangga yang ditemukan secara bertumpukan. Benar-benar dicor Pak. Ada luka-luka Pak Ya, Kapolres? ditutup dengan coran semen, 2 tangga terus di atas ubin, ya. Ada luka nggak Pak? Siapa? Ada luka nggak Pak? Ya, nanti kita dari apa luka di mananya kan sudah dibawa tadi. Pak, selama pembongkaran kesulitan atau gimana? Tidak ada, kan tidak sampai dari 1 jam tadi sudah berhasil kita, karena dia di cor itu ubin, memang ubin lama, di tangga masih basah, terus ditutup dengan coran semen dan batu kerikil. Pak, kedalaman berapa Pak? Siapa? Tidak ada kedalaman. Artinya tidak dibikin lubang, Pak. Tidak, Pak, posisi korban itu ketekuk atau gimana Pak? Apa lurus gitu Pak? lurus, ya. Ditumpuk ya Pak? Ditumpuk Ya, 2 ya? ya. Pak, ada luka-luka nggak di korban sendiri? Atau luka tusukan apa-apa? Ya kemungkinan luka, tapi nanti kan masih di otopsi, ya. Gimana lukanya saya belum lihat betul. Kan tadi cepat kita bawa ke rumah sakit. Nanti kan hasil visum atau otopsinya kan ada. Pak, batu split itu sama semen di depan itu termasuk yang barang bukti juga Pak? Buat Iya. Sisa yang ada di depan ini adalah sisa pembelian, dan kita sudah memiliki bukti-bukti itu pembeliannya di toko mana. Kapan Pak? Kapan belinya, Pak? Ya, Kapan belinya Pak? hari Minggu. Hari Minggu. Bukan. Senin, ya. Senin pagi ada, ya. Duga Yang pembunuhannya sisanya hari Minggu Pak? siapa? Diduga pembunuhannya hari Minggu. Eksekusinya Pak? Eksekusinya hari Minggu atau Kita belum bisa itu. Itu nanti dari ahli. Pelaku yang menghabisi 2 wanita yang ditemukan di sebuah kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi pada Selasa dini hari, saudara, ditemukan di lokasi juga dalam keadaan bersimbah darah saat hendak dilarikan ke rumah sakit. Pelaku dinyatakan meninggal dunia lantaran diduga memang berupaya mengakhiri hidup. Seperti diketahui bahwa 2 mayat wanita ini ditemukan di dalam sebuah rumah kontrakan yang ada di Jalan Nusantara, Harapan Jaya, Bekasi Utara, yang mana yang paling mengejutkan 2 mayat wanita ini dalam kondisi sudah dicor semen di bawah tangga rumah secara bertumpuk. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki mengatakan selain menemukan 2 wanita di rumah kontrakan itu, pihaknya juga mendapati pria berinisial P yang juga berada di sana. P merupakan pemilik dari rumah kontrakan ini. Saat diamankan, kondisi pria tersebut sudah mengalami luka yang cukup serius di bagian tangannya lantaran diduga berusaha untuk mengakhiri hidup dengan menyayat nadi tangan kirinya. Warga yang mengetahui hal itu juga langsung berupaya untuk membawa P ke rumah sakit, namun saat hendak dilarikan ke rumah sakit dalam perjalanan, P dinyatakan tewas. Diduga pelaku memang berusaha melakukan aksi bunuh diri seusai melancarkan aksinya. Dari keterangan warga setempat, P telah mengontrak sejak 2019 silam. Kepolisian juga telah membawa sejumlah barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. P diketahui merupakan rekan atau teman kerja dari 2 korban.
Korban berinisial H dan Y ini diketahui merupakan rekan satu tempat kerja atau satu perusahaan yang diduga ada masalah utang piutang saat keduanya menemui P di rumah kontrakannya. Sampai saat ini motif dibalik pembunuhan dua wanita tersebut masih diselidiki oleh pihak kepolisian, saudara. Sejumlah saksi juga masih diperiksa, yang mana P di rumah kontrakan tersebut tinggal seorang diri, sementara keluarganya tinggal di luar kota. Pada Selasa dini hari, rumah kontrakan tersebut digerebek oleh warga sekitar bersama dengan keluarga korban yang melaporkan bahwa kehilangan anggota keluarganya. Saksi Pak yang Ini bisa hanya berapa jam dan sebagainya itu dari ahli ya. Inisial korban Pak. Siapa? inisial korban Pak, boleh Pak. Inisial korban H, H dan Y. Warga Cakung dan warga 47 dan 48 warga tahun. Cakung bener kan? Ya, ya. Warga Cakung bener ya? Berdasarkan keterangan dari suami yang semalam udah kita minta keterangan. Warga Cakung Pak. Terus sempat memang hilang atau gimana? Ya, dari hari Minggu mereka pamit sama suaminya untuk melaksanakan pengajian. Pak, untuk Nah, status sampai Pak, dengan hari Senin tadi malam dijumpakan ya tadi yang udah kita saksikan hari Selasa ini kan sudah meninggal dunia. Pak Kapolres, Teman ya, teman. Dengan termasuk dengan pemilik kontrakan yang sudah ditemukan meninggal semalam. Pak statusnya gimana Pak? Ya, saya tidak bisa menunjukkan kewenangan saya nanti dari kedokteran forensik. Gitu ya. Pak ada cek segala macam nggak sih Pak sebelum kejadian? Kita masih melakukan penyelidikan, pendalaman, pemeriksaan saksi. Termasuk utang piutang ya Pak? Antara korban dengan suami korban dengan pelaku ini Pak. Kenal kan suami korban sama pemilik kontrakan? Kenal. Kenal. Ya. Apa yang hubungan teman sekolah atau Inisial H kenal dengan yang sudah meninggal inisial P. Pak, Ya. untuk status inisial P ini kan udah meninggal Pak. Proses penyelidikannya seperti apa nanti Pak? Kita masih lakukan penyelidikan, pendalaman, kita proses lidik, sidik. Nanti siapa pelakunya akan kita dapatkan, apa motifnya masih dalam tahap. ada barang-barang proses, ya. korban nggak Pak di dalam rumah sini Pak? Siapa? Barang-barang korban yang Ada ditemukan? satu unit sepeda motor yang digunakan dua perempuan yang berboncengan. Pak, ini dugaan sementara utang piutang atau gimana Pak? Masih di dalam. Kita masih minta keterangan baik terhadap keluarga, suami. Saudara, warga Kafling Nusantara, Kampung Bulak Sentul, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, digegerkan dengan penemuan mayat yang diduga dikubur dan dicor semen di sebuah rumah kontrakan. Kepolisian juga sampai saat ini masih melakukan penyelidikan, termasuk melakukan pembongkaran terhadap cor-coran semen yang diduga di dalamnya sudah dikubur dua mayat perempuan. Kasus ini terbongkar sejak Senin malam, yang mana korban ini diketahui berusia sekitar 38 tahun dan juga sekitar 40 tahun yang didapati dicor di bawah tangga rumah. Terkait informasi lebih lanjut, saudara, termasuk pembongkaran cor-coran semen yang dilakukan oleh pemerintah ini mengungkap kasus ini, telah tersambung bersama dengan kami wartawan Tribun Jakarta, ada Yusuf Batiar di sana yang akan melaporkan lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Yusuf, silakan dengan laporannya. Selamat siang Nila dan juga Tribuners, bisa saya sampaikan polisi dari Polres Metro Bekasi Kota dan juga Inavis dan tim dokter dari RS Polri Kramat Jati sudah rampung melakukan pembongkaran dan juga evakuasi dua jasad wanita berinisial H dan juga Y yang ditemukan dicor di dalam rumah di Kafling Nusantara, Kampung Bulak Sentul, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Adapun polisi sudah berkumpul sejak pagi tadi dan melakukan persiapan proses pembongkaran dan juga evakuasi. Namun sebelum itu juga polisi telah melakukan serangkaian olah TKP di lokasi kejadian di mana dua jasad wanita ditemukan. Adapun proses pembongkaran dimulai sekitar pukul 11 dan tidak membutuhkan waktu lama. Polisi berhasil mengevakuasi sekitar setengah jam. Proses pembongkaran sudah rampung, dua jasad wanita berinisial H dan juga Y langsung dibawa menggunakan ambulans yang mereka keduanya dibungkus oleh kantung mayat berwarna oranye.
Adapun proses pembongkaran menurut Kapolres Metro Bekasi Kota tidak cukup sulit, namun karena ada di gundukan ataupun semen cor yang dibuat oleh pelaku berinisial P berada di bawah tangga, yang dimana tangga tersebut adalah lantai menuju ruang jemuran. Adapun gundukannya menyerupai seperti gundukan semen yang tidak merata, di mana panjangnya hampir sekitar seukuran tubuh manusia dengan lebar selebar sekitar badan manusia. Adapun tinggi dari gundukan sendiri sekitar setinggi 1 hebel batu bata, di mana di dalamnya dikubur jasad bertumpuk wanita berinisial Y dan juga H. Adapun Kapolres Metro Bekasi juga menjelaskan bahwa di bagian teras rumah masih terdapat sisa dari adukan coran yang diduga dibuat ataupun digunakan pelaku untuk mengecor ataupun mengubur kedua jasad korban setelah dibunuh. Adapun untuk proses penyelidikan saat ini masih berjalan. Pihak kepolisian membawa sejumlah barang bukti dari dalam rumah, termasuk memasang polis lain di pagar rumah agar tidak ada yang masuk untuk proses penyelidikan yang masih berjalan. Adapun untuk pelaku berinisial P, menurut Kapolres Metro Bekasi saat ini sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati bersama dengan 2 jenazah yang barusan ataupun tadi siang selesai dibongkar dan dievakuasi. Adapun proses otopsi masih berjalan. Polisi belum dapat menyimpulkan bagaimana kedua korban dapat meninggal dunia. Namun yang pasti kasus ini merupakan kasus pembunuhan, di mana antara salah satu korban merupakan teman dari pelaku berinisial P. Begitu, Nila. Ya, terkait temuan adanya 2 mayat yang dikubur dalam cor-coran ini, Yusuf, ini apakah kepolisian sudah memberikan keterangan kira-kira kapan pembunuhan tersebut dilakukan? Lalu apakah dari cor-corannya juga tampak kira-kira apakah sudah matang atau sudah kering dan sebagainya? Baik, Nila, untuk kasus ini pertama kali bermula dari pencarian orang hilang, di mana dua orang suami dari korban mencari keberadaan istrinya yang sudah meninggalkan rumah sejak Minggu sore, di mana mereka pada Seninnya melakukan pencarian melalui GPS dan mendapati titik di mana terakhir korban berada. Adapun dari situ pihak suami langsung berkoordinasi dengan Babinsa, Binmaspol setempat dan juga pengurus lingkungan, dan pada Senin malam didapati bahwa rumah yang saat ini menjadi TKP ditemukannya 2 jasad wanita dicor, ternyata memang benar keberadaan 2 orang wanita yang dicari tersebut. Adapun untuk coran yang baru saja dibongkar dan dievakuasi jasad 2 wanita, memang kondisinya masih belum sepenuhnya kering karena masih berwarna agak gelap dengan beberapa permukaannya masih terlihat kerikil-kerikil yang belum rata. Termasuk juga sisa-sisa dari adukan coran yang masih berserakan di bagian teras rumah. Adapun diduga proses pengecoran ataupun jasad dicor ini dilakukan pada Senin pagi ataupun Senin siang, sehingga pada saat ditemukan hari ini ataupun kemarin malam, kondisi coran masih terlihat belum begitu sepenuhnya mengeras, begitu, Nila. Ya, dari temuan kepolisian juga di TKP, Yusuf, apakah sudah ada keterangan kemungkinan ada alat bukti atau barang bukti yang ditemukan? Berdasarkan keterangan dari Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki, dia saat ini masih melakukan penyidikan, namun pihaknya juga sudah mengamankan sejumlah barang bukti termasuk senjata tajam berupa pisau yang ada di dalam rumah dan juga beberapa alat bukti termasuk sisa dari bahan bangunan yang diduga
digunakan pelaku untuk mengecor dua korban wanita berinisial H dan juga Y. Begitu, Nila. Untuk saat ini, Yusuf, apakah kepolisian juga masih melakukan penyelidikan di TKP temuan dua mayat wanita ini? Hingga siang menjelang sore hari ini, polisi masih berjaga di lokasi. Mereka masih melakukan pengamanan TKP yang saat ini masih perlu pengawasan karena proses penyelidikan dan juga olah TKP nampaknya masih akan terus dilakukan karena pada siang tadi polisi fokus melakukan evakuasi dua jenazah yang dicor di bawah tangga di lantai di rumah yang ada di Kapling Nusantara Bekasi Utara ini, begitu, Nila. Ya, terima kasih banyak Yusuf Bahtiar, wartawan Tribun Jakarta. Saudara melaporkan terkait temuan dua mayat wanita di sebuah rumah kontrakan di Bekasi. Yusuf, selamat bertugas kembali. Kami akan tampilkan wawancara dengan pihak kepolisian, saudara, terkait temuan dua mayat wanita ini dengan Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Hengki. Berikut liputan selengkapnya kami tampilkan untuk Anda. Ataupun keluarga yang lain ya, dari dua orang korban termasuk pemilik rumah yang sudah meninggal dunia juga. Jadi ada 3 yang meninggal dunia. Selain dua mayat yang dibawa polisi, ada barang-barang lain. Ada barang-barang lain yang dibawa polisi selain dari dua. Ya, ada barang bukti seperti ada senjata tajam, ya, pisau, sejenis pisau ada 2 semalam ya sudah kita amankan. Pak, penegasan Pak itu bukan pemilik kontrakan atau penghuni kontrakan aja, Pak? Dia ngontrak di sini. Inisial P adalah ngontrak di sini sudah dari tahun kurang lebih 3 tahun, 2019 atau 2019 akhir. Sendiri Bang, berdasarkan keterangan RT memang sendiri. Pekerjaannya itu apa, Pak? Dia sebagai buruh karyawan toko material di sekitar sini juga. Sebelum itu ada suara gaduh-gaduh nggak sih, Pak? Cekcok gitu, Pak, cekcok. Dari warga. Kita masih dalam ya. Berapa saksi, Pak? Siapa? Yang sudah diperiksa saksi? Semalam dari suami dua korban, RT, termasuk dari anggota yang melakukan pembukaan pintu semalam, ya, mendobrak pintu semalam ya. Siap. Itu ya, siap cukup ya. Nanti perkembangan lebih lanjut akan kita sampaikan. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Makasih, Pak Jen. Siap hadir. Siap. Mobil di sana dan jalur lewat sini. Mau gambar ya? Dikit. Bisik Joy, jelas gue Joy. Maaf. Ada dugaan bahwa pembunuhan wanita yang dicor di dalam rumah di kawasan Bekasi, Jawa Barat adalah masalah utang piutang, saudara. Tetangga korban mengatakan bahwa diduga motif pembunuhan tersebut dipicu utang piutang lantaran korban yang berinisial Y ini mengenal pelaku pembunuhan bernama Permana sudah cukup lama. Pelaku Permana ini masuk kerja atau dibantu oleh Y ke tempat kerja dari korban. Kemudian Y dan Permana sendiri memutuskan untuk membuat usaha bersama yang berkaitan dengan besi. Di tengah jalan usaha tersebut diinformasikan bangkrut, yang mana Permana pun dikejar-kejar utang oleh Y lantaran belum juga melakukan pembayaran di toko besi tempat keduanya bekerja. Kemudian Y dikabarkan oleh suaminya kemudian menghilang
Suami Y pun mendapatkan informasi bahwa istrinya terakhir kali berada di rumah pelaku Permana. Suaminya kemudian menghubungi tetangga pelaku untuk mencari korban. Di rumah tersebut kemudian ada yang mencurigakan kalau warga menemukan adukan semen yang kian membuat kecurigaan para tetangga semakin tinggi. Saat rumah tersebut didobrak, tetangga menemukan pelaku sudah dalam keadaan sekarat. Pelaku diduga mencoba melakukan aksi bunuh diri dengan menyayat urat nadinya, sementara di bawah rumah tersebut ditemukan cor-coran yang masih basah. Ketika dibongkar, di dalam cor tersebut didapati ada 2 korban. Korban yakni Y yang berusia 45 tahun, sementara satu korban lain yakni berinisial H 48 tahun. Warga sekitar mengenal Y lantaran memang biasanya bekerja bersama dengan Permana. Namun warga mengaku tidak begitu mengenal korban berinisial H. Sementara itu, seusai mencoba mengakhiri hidupnya, pelaku didapati meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans. Meski begitu, sampai saat ini, saudara, pihak kepolisian masih terus mendalami apa sebenarnya motif di balik aksi pembunuhan 2 orang ini. Oke, baik. Pak, boleh dikenalin diri dulu Pak dengan Bapak siapa? Saya Heri, suami dari Yuni Surawati, salah satu korban dari pembunuhan yang ada di Bekasi, yang mana pembunuhan itu dilakukan oleh teman dekat dari istri saya, yang mana saya sudah memasukkan si pelaku untuk bekerja sampai si pelaku bisa dibilang sukses, tapi balasannya seperti ini, akhirnya oleh pelaku. Pak, itu kalau boleh dijelasin Pak, kejadiannya secara singkat itu kalau dari Bapak sendiri sebelum mengetahui seperti apa Pak? Ya, saya panik pada saat handphone istri saya udah nggak bisa dihubungi pada malam Senin. Nggak bisa dihubungi, saya menghubungi teman ngaji, karena waktu ngaji itu berempat. Saya menghubungin teman ngaji yang lain, dan saya dapat info bahwa selesai mengaji dan mereka sedikit ada makan-makan, itu jam 16 sore. Lalu mereka bubar, katanya istri saya dan Bu ini langsung ke Bekasi. Pak, itu hari apa Pak? Waktu makan-makan itu Pak? Itu hari Minggu tanggal 26 Februari. Jadi saya waktu itu masih berpikiran mungkin istri saya jalan-jalan sekitar atau makan di kongko-kongko dengan namanya ini. Saya mencari di sekitaran Cakung. Saya sempat menanyakan beberapa rumah sakit, UGD rumah sakit, apakah ada pasien yang masuk gitu, dengan ciri-ciri seperti istri saya dan Bu Eni. Tapi semua rumah sakit yang saya datangi itu nggak ada. Seorang warga yang merupakan tetangga dari korban Y, 48 tahun, salah satu wanita yang ditemukan tewas dicor di bawah tangga kontrakan, menduga, saudara, bahwa pelaku P ini melakukan pengecoran 2 jenazah korban pada Senin 27 Februari siang.
Pasalnya, Riyadi bersama suami korban telah berada di lokasi, tepatnya di Jalan Nusantara RT 11 RW 22, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, saat pelaku berada di dalam rumahnya sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Riyadi mengaku ia mencari korban bersama dengan suami korban. Korban ia sendiri merupakan warga Pulau Gebang yang mana memang saling mengenal dengan tetangga dari pelaku. Lantaran keduanya, antara pelaku dan juga korban ini merupakan rekan kerja. Saat berada di lokasi, Riyadi dan suami korban mengaku curiga melihat adanya adukan semen yang telah dicampur pasir dan kerikil di area halaman depan kontrakan tersebut. Saat itu pula, Riyadi menduga telah terjadi pembunuhan di dalam kontrakan ini. Ia bersama suami korban kemudian langsung menghubungi pihak kepolisian. Keduanya kembali bersama anggota Babin Kamtibmas untuk datang ke lokasi. Saat itu, ia kembali melihat adukan semen di halaman depan yang berkurang cukup banyak. Riyadi kemudian mengetuk pintu kontrakan, namun tak ada seorang pun yang keluar. Anggota Babinmas pun tak mengizinkan Riyadi dan juga sang suami untuk mendobrak pintu rumah sebelum mendapatkan izin dari keluarga pelaku sendiri. Saat menunggu, ia kemudian melihat lampu beserta AC kontrakan dinyalakan. Hingga Selasa malam, ia kemudian menduga bahwa ada yang tak beres dari rumah kontrakan tersebut. Sejak siang ketika dicari, pelaku ini tidak keluar dari rumah dan tidak bersuara sedikit pun. Namun saat malam hari, warga kemudian mengaku curiga lantaran mendapati lampu dan AC-nya tiba-tiba menyala di malam hari. Sampai akhirnya tetangga dan suami korban yang sudah menaruh curiga ini baru mendapatkan izin untuk mendobrak pintu sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat itu polisi mendapati pelaku telah tergeletak bersimbah darah di dalam kontrakan dengan luka sayatan di tangan kirinya. Selain itu, terdapat pula gundukan cor-coran di bawah tangga rumah yang diduga dijadikan lokasi untuk mengubur korban menggunakan material adukan semen. Motor yang digunakan kedua korban juga didapati ada di lokasi. Jadi awal mula ketahuannya itu hari Minggu ya Pak ya? Iya, Minggu. Minggu malam atau Minggu? Minggunya, Minggu... Siapa nih yang anak yang bantu? Yang nyari orang itu, yang nyari istrinya itu? Nyarinya di Senin. Oh, hari Senin? Ya. Suami dari korban ya Pak ya? Iya. Nyarinya ke RT atau gimana Pak? Dia kan di titiknya dulu, titik RT, dia lapor, dia ada titiknya, dia lapor ke Polres diarahkan ke kelurahan, gitu kan. Ada di Maspol ke kantor RW, ke rumah Pak RW, izin, Pak RW telepon saya, apakah ada warganya yang bernama ini, jadi ada. Itu hari Senin pagi berarti ya Pak ya? Oh, Senin malam. Senin malam ya Pak ya? Lalu ketika dia tahu di sini itu melalui apa Pak? Kamera CCTV atau ya, dari penelusuran tadi itu? Penelusuran tadi, baru kita lihat di malam itu. Coba dicek CCTV-nya ada nggak? Ternyata di hari Minggu jam 17.10 ada aktivitas 2 orang itu masuk. Kita menuju ke suaminya, bener nggak ini? Benar. Gitu. Lalu digedor Pak rumah itu? Korban ini sering bolak-balik di sini. Kok belum baru kali ini aja? Senin malam itu digedor rumah ini Pak? Iya. Kondisinya gimana tuh Pak? Setelah dapat perizinan dari keluarga, mana semuanya. Karena diketok udah nggak ada respon gitu Pak? Ya. Pas dibuka tuh apa Pak, kondisinya bagaimana Pak? Buka, masuk ke dalam, dia di kamar tengah sudah ada darah. Si korban itu P ini ya Pak ya? Ya. P ini udah bersimbah darah? Ya. Kondisinya udah meninggal atau masih sekarat? Posisinya belum meninggal sih karena ada pergerakan badan. Sempat dilarikan ke rumah sakit berarti ya Pak? Rumah sakit mana Pak? Awalnya ke Seto, terus diarahkan ke rumah sakit Gede. Informasi yang saya dapat dalam perjalanan meninggal. Lalu ketika itu tahu ada gundukan itu emang terlihat gitu Pak? Ya, pada saat itu diperkirakan
di situ karena kan yang dicari sebenarnya kan perempuannya. 2 orang kan. Motornya ada. Motornya ada, perempuannya nggak ada, yang tidak nggak ada, makanya clear tuh semua sudah keluar, dijatuhkan tugas polisi yang lebih paham tentang penyelidikan. Langsung dibongkar malam itu juga atau Tadi kan baru dilihat? Berarti kondisi semalam tuh masih rapet ya Pak ya? Cuman dugaannya emang dikubur gitu ya Pak? Oke Pak. Siap. Pak, izin nama sama jabatannya Pak? Purwo Dharma Sebagai ketua ketua RT di RT 11 ini. RT 11 RW berapa Pak? RW 22. 22. Seorang pria berinisial P diduga membunuh dan mengecor 2 orang wanita di rumah kontrakannya di Kampung Bulak Sentul, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara. 2 orang wanita yang menjadi korban kekejaman dari P ini bernama Henny Purwaningsih yang berusia 38 tahun dan juga Yusi yang berusia 45 tahun. Jasad keduanya ditemukan dengan kondisi ditutup coran semen seperti gundukan yang mana pelaku tidak mengubur atau membongkar lantai. Jasad dari kedua korban ini hanya ditumpuk, kemudian bagian tubuhnya ditutup cor-coran semen berkerikil. Cor-coran semen berkerikil itu tepatnya berada di bawah tangga, dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki. Hengki mengatakan awal penemuan 2 mayat perempuan ini bermula dari laporan keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya. Hingga akhirnya pihak keluarga mencari keberadaan korban bermodalkan GPS. Keberadaan korban akhirnya diketahui dan berada di rumah kontrakan milik pelaku. Saat itu korban pamit pada sang suami bahwa akan pergi mengaji pada Minggu kemarin. Pada Selasa dini hari, rumah kontrakan ini akhirnya digerebek oleh warga sekitar bersama dengan keluarga korban. Warga dan keluarga korban pun terkejut mendapati di rumah kontrakan ini ditemukan 2 mayat perempuan yang mana satu di antaranya dalam kondisi dicor. Dalam penggerebekan itu, warga dan keluarga korban juga mendapati P sudah dalam keadaan bersimbah darah dan mengalami luka di bagian tangannya lantaran diduga melakukan aksi bunuh diri. Tetangga sekaligus petugas keamanan di lingkungan rumah kontrakan P sendiri mengatakan bahwa pada Minggu 26 Februari, terduga pelaku ini keluar dari rumah kontrakannya dan terlihat membeli semen dan juga pasir. P sebelumnya terlihat sempat terlibat cekcok, diduga masalah utang piutang dengan 2 orang terduga korban ini. Tetangga sekitar mengaku mendengar suara gaduh yang mencurigai. Seusai adanya aksi atau tindakan tak wajar yang dilakukan oleh pelaku yang tiba-tiba membeli semen 1 sak serta pasir pada Minggu sore. Tak hanya itu, tetangga juga kian mengalami atau kian curiga saat mendapati bahwa ada cor-coran atau adukan semen dan juga pasir serta kerikil yang diaduk di depan rumah atau di halaman rumah dari pelaku. Pada Selasa siang tersebut, tetangga dan keluarga atau suami dari korban berusaha untuk mengetuk rumah pelaku. Pada saat itu, AC dan lampu di rumah kontrakan diketahui atau dilaporkan oleh warga dalam keadaan tidak menyala. Warga pun sempat menduga bahwa pelaku memang tidak berada di dalam rumah. Hanya saja kecurigaan warga ini masih cukup tinggi mendapati adanya adukan semen dan juga kerikil. Sampai akhirnya pada malam hari kecurigaan warga kian tinggi ketika mendapati bahwa AC di rumah tersebut serta lampu-lampunya menyala. Dengan itu maka warga yang sedari tadi memang sudah melihat atau
membidik gerak-gerik dari pelaku ini melakukan penggerebekan sampai akhirnya didapati bahwa pelaku dalam keadaan menyayat tangannya dan sudah bersimbah darah. Di lokasi tersebut juga didapati adanya cor-coran yang mencurigakan sampai akhirnya ketika cor-coran tersebut dibongkar, didapati di dalamnya ada 2 korban yang sudah dalam keadaan meninggal dunia dan saling bertumpuk. Boleh dikenalin diri dulu Bu dengan Ibu siapa Bu? Kemarin saya ketemu di pengajian sekitar jam 1. Hari Senin ya Bu ya? Jam 1 siang. Hari Minggu? Hari Minggu itu ya. Terus setelah pengajian, si korban ngajak kita makan bakso. Nah setelah makan bakso kita pulang. Kita pulang deh udah, karena biasa kita kan kalau habis ngumpul kita pulang, udah gitu aja. Tiba saya semalam jam 10:30 atau 11, suaminya WA saya. Katanya, gue Yusi belum balik. Saya kaget kan. Udah mas dari tadi, dari jam 4 kurang seperempat kita udah pada pulang. Tadi kita juga Yusi, belum ngajak kita makan es krim. Yusi bilang, saya bilang, aku gak bisa, soal aku mau masak es krim. Udah gitu aja mas. Kan kita kan lagi ada buku tuh dari pagi ya, men. Sampai Selasa saya baru dapet info semalam. Katanya Yusi sama Eni udah jadi kayak gini. Udah itu aja saya. Itu waktu hubungan si korban sama pelaku tuh apa sih Bu? Teman? Nggak paham. Nggak tahu. Dia nggak ada cerita apa-apa. Kita paling cerita masalah anaknya Rere. Rere pengen makan es krim. Udah, ada minta uang sedikit, nanti aja. Kita nggak bisa kumpul-kumpul. Soalnya aku juga lagi sibuk. Berarti si pelaku ini Ibu nggak tahu sendiri? Nggak sama sekali, nggak pernah lihat keluarga. Nggak kenal. Ibu mengenal korban sendiri sosoknya seperti apa? Kalau korban sih aku emang setiap nggak setiap minggu atau 2 minggu atau 11 kali kita masih kumpul. Misalnya lu lagi di mana? Yuk kita sharing bareng makan-makanan, sekedar bakso, sekedar apa itu aja. Paling kita kalau ngumpul makan sudah sholat pulang. Makanya aku kaget kan. Tiba-tiba kok masih sore katanya suaminya kata suami bilang ini mesti belum balik katanya. Kemana ya? Nggak tahu. Jadi kita udah pulang Pak semuanya. Kisaran jam 4 mau seperempat jadi kita pulang. Si korban ini pekerjaan sehari-harinya apa sih? Berapa? Aktivitas atau pekerjaan sehari-harinya Oh ya, korban. dia kerja kalau yang satu kan sama masa cateringnya tuh yang Beni dia dari catering, kalau bisa kerja kayaknya sih di balik baca dia di sini. Dia juga kan belum lama bisa mutasi dari Bekasi ke Jakarta, jadi baru-baru itu kan. Ya kemarin pas setelah makan bakso bilang Hari ini Pak Kapolres gimana? Siapa yang mau nanya? Pak. Bisa tanya semua. Satu di olah TKP hari ini oleh Sareskrim bersama interprofesi terutama dari Puslapor tadi terutama untuk menggali atau mencari 2 orang korban. Sudah kita ketemukan ya. 2 orang perempuan ya. Sudah tadi sudah kita selesaikan bersama, udah naik ambulan kita bawa menuju rumah sakit Sultan. Posisi ditemukannya di mana Pak? Ya di bawah tangga ya. Dua-duanya di bawah tangga Pak? Ya di bawah tangga yang ditemukan secara bertumpukan. Bener-bener dicor Pak? Ada luka-luka Pak Kapolres? Ditutup dengan coran semen, 2 tangga terus di atas ubin ya. Ada luka nggak Pak? Siapa? Ada luka nggak Pak? Ya nanti dari apa luka di mananya kan sudah dibawa tadi. Pak, selama pembongkaran Tidak ada. Kan tidak sampai dari 1 jam tadi sudah berhasil kita. Karena dia di cor itu ubin, memang ubin lama, tetangga masih basah terus ditutup dengan coran semen dan batu kerikil. Pak, kedalaman berapa? Siapa? Tidak ada kedalaman. Artinya tidak dibikin lubang Pak? Tidak. Pak, posisi korban itu ketekuk atau gimana Pak? Apa lurus gitu Pak? Lurus ya. Ditumpuk ya Pak? Ditumpuk Ya, 2 ya? ya. Pak, ada luka-luka nggak di korban sendiri? Atau luka tusukan apa-apa? Ya kemungkinan luka tapi nanti kan masih di otopsi ya. Gimana lukanya saya belum lihat betul. Kan tadi cepat kita bawa. Nanti kan hasil visum atau otopsinya kan ada. Pak, batu split itu sama semen di depan itu termasuk yang barang bukti juga ya Pak? Iya. Sisa yang ada di depan ini adalah sisa pembelian dan kita sudah memiliki bukti-bukti itu pembeliannya di toko mana. Kapan Pak? Kapan belinya Pak? Ya. Kapan belinya Pak? Hari Minggu. Hari Minggu. Bukan. Senin ya. Senin pagi ada ya. Juga pembunuhannya hari Minggu Pak? Siapa? Diduga pembunuhannya hari Minggu. Eksekusinya Pak? Eksekusinya hari Minggu atau kita belum bisa itu. Itu nanti dari ahli. Kapan
Saksi Pak yang meninggalnya berapa jam dan sebagainya itu dari ahli ya. Inisial korban Pak? Siapa? Inisial korban Pak, boleh Pak? Inisial korban? H. Ya, saudara, penemuan dua mayat yang dicor di sebuah rumah kontrakan di Bekasi sampai saat ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Autopsi terhadap kedua korban juga langsung dilakukan termasuk melakukan penyelidikan. Lantaran pelaku yang diduga melakukan aksi pembunuhan ini juga didapati meninggal dunia lantaran berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Warga Kafling Nusantara, Kampung Bulak Sentul, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, saudara, digegerkan dengan penemuan mayat yang diduga dikubur dan dicor semen. Di tempat kejadian perkara, kepolisian sampai saat ini juga masih melakukan penyelidikan. Kasus ini terbongkar sejak Senin malam, yang mana korban ini dilaporkan berjumlah 2 orang yang mana berjenis kelamin perempuan. Petugas keamanan setempat mengatakan korban masing-masing berusia 38 tahun dan juga 40 tahun. Ia mengatakan bahwa kedua korban ditemukan dicor semen di bawah tangga rumah. Keramik di lokasi dibongkarnya juga tampak dicor kembali seusai 2 mayat tersebut dikubur oleh pelaku. Aksi yang dilakukan oleh pelaku ini diduga terjadi di rumah lokasi pembunuhan, yang mana seusai menghabisi nyawa kedua korban, saudara, pelaku diduga mencoba mengakhiri hidupnya dengan menyayat bagian tubuhnya. Pelaku sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya kemudian tak tertolong dan ditemukan tewas dan dikabarkan tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Kasus ini juga diduga dipicu masalah cekcok terkait utang piutang, yang mana 2 orang korban ini datang untuk menagih utang pada pelaku. Dari visual yang Anda saksikan saat ini adalah kondisi TKP atau rumah yang diduga menjadi lokasi penemuan 2 mayat perempuan yang dicor di bawah tangga. Seusai menemukan adanya 2 mayat tersebut, kepolisian juga langsung melakukan pembongkaran dan langsung membawa jasad kedua korban untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Temuan tewasnya 2 wanita yang ditemukan dicor di sebuah rumah ini bermula dari laporan sang suami yang mengaku kehilangan istrinya sejak minggu lalu. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Sengki, menjelaskan awalnya ada seorang pria yang mengadukan istrinya yang tak kunjung pulang ke rumah seusai pamit mengaji pada Minggu 26 Februari kemarin. Ada 2 laporan kehilangan yang masuk ke pihak kepolisian. Sampai akhirnya seorang suami mengaku melihat kendaraan yang dibawa sang istri berada di TKP pembunuhan. Bermula dari kecurigaan tersebut, warga sekitar juga akhirnya langsung menggerebek rumah tersebut pada Selasa dini hari. Selagi mengecek kondisi rumah kontrakan, warga juga menemukan 1 orang yang sudah dalam keadaan dicor di bawah tangga. Polres Metro Bekasi Kota Tengah pun berkoordinasi dengan Puslap 4 untuk menyelidiki 2 temuan mayat wanita yang diduga kuat menjadi korban pembunuhan ini. Sampai saat ini proses penyelidikan atas temuan 2 mayat perempuan tersebut masih terus dilakukan. Pembongkaran juga dilakukan pasca temuan 2 mayat ini. Mobil di sana ada Andre. Jalur lewat sini. Mau gambar ya? Dikit.
Ya bisik Joy, jelas gue Joy. Maaf. Apa aja itu? Satu Nmax. Harum banget. Sedan. Ini adalah proses evakuasi jasad dua wanita yang diduga dikubur dengan cara dicor di rumah di Kafling Nusantara, Bekasi Utara. Polisi hingga kini masih melakukan olah TKP dan penyelidikan di rumah tersebut. Anis. Ya, geser aja terus. Gantikan ya. Oke. Temuan dua mayat wanita korban pembunuhan menggegerkan warga di Jalan Nusantara RT 11 RW 22, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Saudara, pada Selasa 28 Februari dini hari. Dua mayat wanita tersebut ditemukan di dalam sebuah rumah kontrakan yang ada di Jalan Nusantara Harapan Jaya, Bekasi Utara. Yang paling mengejutkan, dua mayat wanita tersebut dalam kondisi sudah dicor semen di bawah tangga rumah secara bertumpuk. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki mengatakan, selain menemukan dua mayat wanita di rumah kontrakan tersebut, pihaknya juga mendapati seorang pria berinisial P yang juga berada di lokasi. P adalah orang yang mengontrak di rumah tersebut. Saat diamankan, kondisi pria ini sudah penuh luka di bagian tangan karena diduga luka sayatan. Yang bersangkutan juga langsung dilarikan ke rumah sakit, namun sayang P didapati tewas dalam perjalanan. P adalah diduga pelaku yang melakukan aksi bunuh diri seusai melancarkan aksinya menghabisi nyawa dua wanita sekaligus dan mengecor jasad korban di rumah kontrakan yang ditempatinya. P sendiri telah mengontrak sejak tahun 2019 silam. Atas peristiwa ini, polisi membawa sejumlah barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Kepolisian menjelaskan, jika pihaknya masih melakukan pendalaman terkait motif pelaku melakukan pembunuhan, ia menjelaskan awal penemuan dua mayat perempuan di dalam rumah kontrakan di Bekasi Utara ini bermula dari laporan keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya. Suami seorang korban curiga ketika istrinya meninggalkan rumah sejak Minggu 26 Februari, namun tak kunjung pulang. Hingga akhirnya pihak keluarga mencari keberadaan korban, yang mana diketahui bahwa keberadaan korban ini berada di rumah kontrakan milik pelaku. Selasa dini hari, rumah kontrakan tersebut lantas digerebek oleh warga sekitar bersama dengan keluarga korban yang melaporkan kehilangan istrinya ini. Saat dilakukan pengecekan di rumah kontrakan tersebut, ternyata ditemukan dua mayat perempuan. Satu di antaranya dicor di bawah tangga rumah. Kedua korban diinformasikan berinisial H, 48 tahun, dan juga Y, 47 tahun. Polres Metro Bekasi Kota saat ini langsung berkoordinasi dengan Puslap 4 untuk menyelidiki temuan tersebut. Hingga saat ini proses penyelidikan atas temuan dua mayat perempuan ini juga masih terus dilakukan. Hari ini Pak Kapolres gimana? Siapa yang mau nanya? Pak. Kita tanya semua. Satu aja. Hasil untuk hari ini bagaimana Pak? Ya, artinya dari tindak lanjut semalam, karena sudah larut malam, dari olah TKP semalam dilanjutkan lagi olah TKP hari ini oleh Sareskrim bersama interprofesi, terutama dari Puslapor tadi, terutama untuk menggali atau mencari dua orang korban. Sudah kita temukan, ya, dua orang perempuan, ya, sudah tadi
udah kita selesaikan bersama, udah naik ambulan, kita bawa menuju rumah sakit Sultan. Posisi ditemukannya di mana, Pak? Ya, di bawah tangga ya. Dua-duanya di bawah tangga, Pak? Ya, di bawah tangga yang ditemukan secara bertumpukan. Benar-benar dicor, Pak. Ada luka-luka Pak Ya, Kapolres? ditutup dengan coran semen, dua tangga, terus di atas ubin ya. Ada luka evakuasinya gimana? Siapa? Ada luka nggak Pak? Ya, nanti dari apa luka di mananya kan sudah dibawa tadi. Pak, selama pembongkaran kesulitan atau gimana? Tidak ada. Kan tidak sampai dari 1 jam tadi sudah berhasil kita. Karena dia di cor itu ubin, memang ubin lama, dua tangga masih basah, terus ditutup dengan coran semen dan batu kerikil. Pak, kedalaman berapa? Siapa? Tidak ada kedalaman. Artinya tidak dibikin lubang, Pak? Tidak. Pak, posisi korban itu ketekuk atau gimana Pak? Apa lurus gitu Pak? Lurus ya. Ditumpuk ya Pak? Ditumpuk Ya, dua ya? ya. Pak, ada luka-luka nggak di korban sendiri? Atau luka tusukan apa-apa? Ya kemungkinan luka, tapi nanti kan masih di otopsi ya. Gimana lukanya saya belum lihat betul. Kan tadi cepat kita bawa ke rumah sakit. Nanti kan hasil visum atau otopsinya kan ada. Pak, batu split itu sama semen di depan itu termasuk yang barang bukti juga ya Pak? Buat Ya. Sisa yang ada di depan ini adalah sisa pembelian, dan kita sudah memiliki bukti-bukti itu pembeliannya di toko mana. Kapan Pak? Kapan belinya, Pak? Ya, Kapan belinya Pak? hari Minggu. Hari Minggu. Bukan. Senin ya. Ada ya. Duga Banyak pembunuhannya sisanya. hari Minggu Pak? Siapa? Diduga pembunuhannya hari Minggu. Eksekusinya Pak? Eksekusinya hari Minggu atau Kita belum bisa itu. Itu nanti dari ahli. Kapan? Saksi, Pak, yang bisa Tinggalnya berapa jam dan sebagainya itu dari ahli ya. inisial korban Pak? Siapa? inisial korban, Pak, boleh, Pak? Inisial korban H, ya betul. H dan Y. Warga Cakung kan? Warga 47 dan 48 warga tahun. Cakung bener kan? Ya. Ya, Warga betul. Cakung bener ya? Berdasarkan keterangan dari suami yang semalam udah kita minta keterangan. Warga Cakung, Pak. Terus sempat memang hilang atau gimana? Ya, dari hari Minggu mereka pamit sama suaminya untuk melaksanakan pengajian. Pak, untuk status sampai Pak, dengan hari Senin tadi malam dijumpakan ya tadi yang udah kita saksikan hari Selasa ini kan sudah meninggal dunia. Pak Kapolres, Teman ya, teman. Dengan pelaku? Termasuk dengan pemilik kontrakan yang sudah ditemukan meninggal semalam. Pak, statusnya gimana Pak? Ya, saya tidak bisa menunjukkan kewenangan. Warga Bekasi digegerkan dengan temuan 2 mayat wanita yang diduga merupakan korban pembunuhan saudara, tepatnya di Jalan Nusantara RT 11 RW 22, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Penemuan mayat ini bermula dari laporan seorang suami yang mengaku bahwa sang istri tak kunjung pulang seusai berangkat mengaji, hingga akhirnya ada kecurigaan bahwa di sebuah rumah ini menjadi lokasi terakhir dari istri suami tersebut. Dari penggerbekan yang dilakukan oleh warga, kemudian didapati bahwa di rumah kontrakan yang berada di Jalan Nusantara Harapan Jaya ini ditemukan adanya 2 mayat wanita. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait kronologis penemuan 2 mayat wanita yang dicor semen ini, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan Tribun Bekasi, ada Rangga Baskoro di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Rangga, silahkan dengan laporan Anda terkait kronologis temuan 2 mayat wanita ini. Baik, terima kasih rekan Nila. Selamat sore Tribuners. 2 sosok jenazah berjenis kelamin wanita ditemukan tewas di dalam gundukan semen tepat di bawah tangga sebuah kontrakan yang berada di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi pada Senin malam kemarin. Adapun inisial korban diketahui yaitu berinisial Y dan H. Awal kali penemuan kedua jasad tersebut diketahui pada saat suami bersama tetangga korban mencari tahu keberadaan istrinya yang terakhir kali izin pamit begitu kepada suaminya menuju ke acara pengajian seperti itu. Namun ketika ditunggu hingga Senin malam, korban Y ini tidak berada di rumahnya, sehingga suami korban dan tetangganya mencari tahu keberadaan mereka melalui secara mandiri begitu, melalui Google Map, dan mendapati bahwa korban terakhir kali kontak HP-nya terakhir kali aktif
saat berada di lokasi. Kemudian saat Senin siang, suami korban bersama tetangganya kemudian mendatangi lokasi tersebut. Namun tidak ada jawaban dari penghuni rumah yang merupakan terduga pelaku yang berada di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Saat itu suami korban dan tetangganya melihat sebuah adukan semen yang terletak di depan halaman rumah. Kemudian saat mereka mencoba mendobrak, mereka dilarang oleh tetangganya dikarenakan belum mendapatkan izin dari keluarga pemilik rumah. Namun setelah ditunggu sampai sore hari dan setelah mendapatkan izin, akhirnya keduanya diperbolehkan untuk mendobrak rumah. Namun betapa kagetnya mereka saat mendapati justru yang berada di dalam adalah terduga pelaku yang dalam kondisi sekarat bersimbah darah dikarenakan diduga ia nekat mengakhiri hidupnya dengan cara menyayat tali di tangan kirinya. Saat itu pelaku yang bersimbah darah langsung dibawa oleh para warga untuk mendapatkan perawatan medis di RSUD Kota Bekasi. Namun saat perjalanan, pelaku berinisial P ini yang berumur sekitar 50 tahunan tewas sebelum mendapatkan perawatan intensif. Para warga juga menemukan sebuah gundukan semen tepat di bawah tangga, dan semen-semen tersebut awalnya diduga pada malam hari berisi dua jasad wanita yaitu Y dan H. Kemudian baru pada tadi pagi rekan Nila, polisi melakukan pembongkaran terhadap semen tersebut dan ternyata memang didapati bahwa dua korban telah meninggal di lokasi tersebut. Demikian rekan Nila. Baik, terkait pelaku sendiri, tadi Anda sempat mengatakan bahwa pelaku ini akhirnya meninggal dunia karena mencoba mengakhiri hidup. Apakah sudah ada informasi, Rangga, terkait apa dugaan motif dari pembunuhan ini? Baik, rekan Nila, kami juga sempat mewawancarai Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Hengki, mengenai kasus yang saat ini terjadi. Terkait motifnya sendiri, Kapolres Metro Kota Bekasi, Kombes Hengki, mengatakan bahwa pihaknya masih membutuhkan waktu untuk melakukan penyidikan mengenai kasus tersebut, meskipun terduga pelaku ini memang telah tewas seperti itu. Saat ini untuk mengetahui penyebab kematian baik pelaku dan dua korbannya, polisi telah membawa jasad mereka bertiga ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi. Kemudian polisi juga masih meminta keterangan beberapa orang saksi, baik tetangga maupun keluarga dekat korban, untuk mengetahui pasti penyebab kematiannya. Namun bisa disampaikan lagi rekan Nila bahwa tadi saya juga sempat mewawancarai tetangga korban yang saat itu sedang tengah mencari keberadaan korban ini bersama suaminya pada Senin lalu bernama Riyadi. Riyadi menjelaskan bahwa antara pelaku P dan korban Y ini ternyata memang saling kenal. Korban Y ini sendiri adalah seorang pekerja di sebuah perusahaan bersama P. Diketahui juga bahwa P ini diajak kerja oleh rekan Y, dan kemudian saat sebelum kejadian pembunuhan diduga bahwa Y hendak menagihkan utang kepada P yang mengambil bahan-bahan material. Adapun keduanya diketahui bekerja di sebuah perusahaan pemproduksi besi, bisa dibilang seperti itu. Kamila. Oke, ada dugaan motifnya adalah utang piutang lantaran memang ada hubungan atau relasi pekerjaan begitu ya di antara pelaku dan juga korban ini. Sedikit Rangga, ini ada simpang siur kabar terkait apakah TKP yang menjadi lokasi pembunuhan ini merupakan rumah pribadi dari pelaku atau ini sebenarnya adalah rumah kontrakan. Apakah ada informasi lebih lanjut terkait hal ini? Baik, rekan Dela, bisa diinformasikan pula benar Kombes Hengki, Kapolres Metro Bekasi Kota, menjelaskan bahwa lokasi kejadian merupakan sebuah rumah yang dikontrak oleh pelaku P sejak 3 tahun lalu. Jadi memang
pemilik rumah ini bukan P sendiri ya, karena P sendiri juga ternyata hanya mengontrak di tempat tersebut sejak 3 tahun lalu. Demikian Kanila. Apakah P di rumah tersebut juga tinggal seorang diri, Rangga, atau sudah berkeluarga atau seperti apa? Baik, menurut informasi dari warga sekitar yaitu Pak RT bernama Purwoto menjelaskan bahwa P ini memang tinggal sendirian, sementara keluarganya ini tinggal di kampung di daerah Jawa Tengah. Baik, terima kasih banyak Rangga Baskoro, wartawan Tribun Bekasi. Saudara melaporkan langsung terkait temuan 2 mayat wanita di rumah kontrakan di Bekasi. Rangga, terima kasih banyak atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki, terkait temuan 2 mayat wanita ini. Kami tampilkan wawancara selengkapnya untuk Anda. Mendalami, masih melakukan pemeriksaan. Ini kan sedang masih olah TKP secara komprehensif, interprofesi. Kita hubungi dari Bidokes Polda, dari Puslapor, dan kita memastikan korban yang di bawah tangga ini untuk kita lakukan otopsi juga. Kita akan bongkar ini. Ya, gitu ya sementara itu ya. Nanti perkembangan kita akan sampaikan berikutnya. Ntar habis olah TKP boleh lagi Pak, wawancara lagi? Iya. Siap. Pasca olah TKP. Mas harus bersabar. Siap. Hari ini Pak Kapolres gimana? Siapa yang mau nanya? Pak. Kita tanya semua. Satu aja. Hasil untuk hari ini bagaimana Pak? Iya. Artinya dari tindak lanjut semalam, karena sudah larut malam dari olah TKP semalam, dilanjutkan lagi olah TKP hari ini oleh Sareskrim bersama interprofesi terutama dari Puslapor tadi, terutama untuk menggali atau mencari 2 orang korban. Sudah kita ketemukan ya, 2 orang perempuan ya, sudah tadi udah kita selesaikan bersama, udah naik ambulan, kita bawa menuju rumah sakit. Posisi ditemukannya di mana Pak? Ya, di bawah tangga ya. Dua-duanya di bawah tangga Pak? Ya, di bawah tangga yang ditemukan secara bertumpukan. Benar-benar dicor Pak? Ada luka-luka Pak Kapolres? Ditutup dengan coran semen, bawah tangga, terus di atas ubin ya. Ada luka nggak? Siapa? Ada luka nggak Pak? Ya nanti kita dari apa luka di mananya kan sudah dibawa tadi. Pak, selama pembongkaran tidak ada. Kan tidak sampai dari 1 jam tadi sudah berhasil kita. Karena dia dikubur di cor itu ubin, memang ubin lama, di tangga masih basah, terus ditutup dengan coran semen dan batu kerikil. Pak, kedalaman berapa? Siapa? Tidak ada kedalaman. Artinya tidak dibikin lubang Pak? Tidak. Pak, posisi korban itu ketekuk atau gimana Pak? Apa lurus gitu Pak? Lurus ya. Ditumpuk ya Pak? Ditumpuk Ya, 2 ya? ya. Pak, ada luka-luka nggak di korban sendiri? Atau tusukan apa-apa? Ya kemungkinan luka, tapi nanti kan masih di otopsi ya. Gimana lukanya saya belum lihat betul. Kan tadi cepat kita bawa. Tapi kan hasil visum atau otopsinya kan ada. Pak, batu split itu sama semen di depan itu termasuk yang barang bukti juga ya Pak? Iya. Sisa yang ada di depan ini adalah sisa pembelian, dan kita sudah memiliki bukti-bukti itu pembeliannya di toko mana. Kapan Pak? Kapan belinya Pak? Ya. Kapan belinya Pak? Hari Minggu. Hari Minggu. Bukan. Senin ya. Ada ya. Duga Banyak pembunuhannya sisanya. hari Minggu Pak? Siapa? Diduga pembunuhannya hari Minggu. Eksekusinya Pak? Eksekusinya hari Minggu atau Kita belum bisa itu. Itu nanti dari ahli. Pelaku yang menghabisi 2 wanita yang ditemukan di sebuah kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi pada Selasa dini hari, saudara, ditemukan di lokasi juga dalam keadaan bersimbah darah. Saat hendak dilarikan ke rumah sakit, pelaku dinyatakan meninggal dunia lantaran diduga memang berupaya mengakhiri hidup. Seperti diketahui bahwa 2 mayat wanita ini ditemukan di dalam sebuah rumah kontrakan yang ada di Jalan Nusantara, Harapan Jaya, Bekasi Utara, yang mana yang paling mengejutkan 2 mayat wanita ini dalam kondisi sudah dicor semen di bawah tangga rumah secara bertumpuk. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki mengatakan selain menemukan 2 wanita di rumah kontrakan itu, pihaknya juga mendapati pria berinisial P yang juga berada di sana. P merupakan pemilik dari rumah kontrakan ini. Saat diamankan, kondisi pria tersebut sudah mengalami luka yang cukup serius di bagian tangannya lantaran diduga berusaha untuk mengakhiri hidup dengan menyayat nadi tangan kirinya.
Warga yang mengetahui hal itu juga langsung berupaya untuk membawa P ke rumah sakit, namun saat hendak dilarikan ke rumah sakit dalam perjalanan, P dinyatakan tewas. Diduga pelaku memang berusaha melakukan aksi bunuh diri seusai melancarkan aksinya. Dari keterangan warga setempat, P telah mengontrak sejak 2019 silam. Kepolisian juga telah membawa sejumlah barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. P diketahui merupakan rekan atau teman kerja dari dua korban. Korban berinisial H dan Y ini diketahui merupakan rekan satu tempat kerja atau satu perusahaan yang diduga ada masalah utang piutang saat keduanya menemui P di rumah kontrakannya. Sampai saat ini motif dibalik pembunuhan dua wanita tersebut masih diselidiki oleh pihak kepolisian, saudara. Sejumlah saksi juga masih diperiksa, yang mana P di rumah kontrakan tersebut tinggal seorang diri, sementara keluarganya tinggal di luar kota. Pada Selasa dini hari, rumah kontrakan tersebut digerebek oleh warga sekitar bersama dengan keluarga korban yang melaporkan bahwa kehilangan anggota keluarganya. Saksi Pak yang meninggalnya berapa jam dan sebagainya itu dari ahli ya. Inisial korban Pak. Siapa? Inisial korban Pak, boleh Pak. Inisial korban H, iya betul. H dan Y. Warga Cakung dan warga 47 dan 48 tahun. warga Cakung bener kan? Ya. Warga Cakung bener ya? Berdasarkan keterangan dari suami yang semalam udah kita minta keterangan. Warga Cakung Pak. Terus sempat memang hilang atau gimana? Ya, dari hari Minggu mereka pamit sama suaminya untuk melaksanakan pengajian. Pak, untuk status sampai Pak, dengan hari Senin tadi malam dijumpakan ya tadi yang udah kita saksikan hari Selasa ini kan sudah Pak Kapolres, teman ya, teman dengan termasuk dengan pemilik kontrakan yang sudah ditemukan meninggal semalam. Pak, statusnya gimana Pak? Ya, saya tidak bisa menunjukkan kewenangan saya nanti dari kedokteran forensik. Ya, Pak, ada cek segala macam nggak sih Pak sebelum kejadian? Kita masih melakukan penyelidikan, pendalaman, pemeriksaan saksi. Termasuk utang piutang ya Pak? Korban dengan suami korban dengan pelaku ini Pak. Kenal kan suami korban sama pemilik kontrakan? Kenal. Ya. Apa yang hubungan teman sekolah atau inisial H kenal dengan yang sudah meninggal inisial P. Pak, ya. untuk status inisial P ini kan udah meninggal Pak. Proses penyelidikannya seperti apa nanti Pak? Kita masih lakukan penyelidikan, pendalaman, kita proses sidik. Nanti siapa pelakunya akan kita dapatkan, apa motifnya masih dalam tahap. Ada barang-barang korban nggak Pak di dalam rumah sini Pak? Siapa? Barang-barang korban yang ditemukan. Ada satu unit sepeda motor yang digunakan dua perempuan yang berboncengan. Pak, ini dugaan sementara utang piutang atau gimana Pak? Masih di dalam. Kita masih minta keterangan baik terhadap keluarga, suami. Saudara, warga Kafling Nusantara, Kampung Bulak Sentul, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, digegerkan dengan penemuan mayat yang diduga dikubur dan dicor semen di sebuah rumah kontrakan. Kepolisian juga sampai saat ini masih melakukan penyelidikan, termasuk melakukan pembongkaran terhadap cor-coran semen yang diduga di dalamnya sudah dikubur dua mayat perempuan. Kasus ini terbongkar sejak Senin malam, yang mana korban ini diketahui berusia sekitar 38 tahun dan juga sekitar 40 tahun yang didapati dicor di bawah tangga rumah. Terkait informasi lebih lanjut, saudara, termasuk pembongkaran cor-coran semen yang dilakukan oleh kepolisian demi mengungkap kasus ini, telah tersambung bersama dengan kami wartawan Tribun Jakarta, ada Yusuf Batiar di sana yang akan melaporkan lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Yusuf, silakan dengan laporannya. Selamat siang Nila dan juga Tribuners, bisa saya sampaikan polisi dari Polres Metro Bekasi Kota dan juga Inavis dan tim dokter dari RS Polri Kramat Jati sudah rampung melakukan pembongkaran dan juga evakuasi dua jasad wanita berinisial H dan juga Y yang ditemukan dicor di dalam rumah di Kafling Nusantara, Kampung Bulak Sentul, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Adapun polisi sudah berkumpul sejak pagi tadi dan melakukan persiapan proses pembongkaran dan juga evakuasi.
Namun sebelum itu juga polisi telah melakukan serangkaian olah TKP di lokasi kejadian di mana dua jasad wanita ditemukan. Adapun proses pembongkaran dimulai sekitar pukul 11 dan tidak membutuhkan waktu lama. Polisi berhasil mengevakuasi sekitar setengah jam. Proses pembongkaran sudah rampung, dua jasad wanita berinisial H dan juga Y langsung dibawa menggunakan ambulans yang mereka keduanya dibungkus oleh kantung mayat berwarna oranye. Adapun proses pembongkaran menurut Kapolres Metro Bekasi Kota tidak cukup sulit, namun karena ada di gundukan ataupun semen cor yang dibuat oleh pelaku berinisial P berada di bawah tangga yang dimana tangga tersebut adalah lantai menuju ruang jemuran. Adapun gundukannya menyerupai seperti gundukan semen yang tidak merata, di mana panjangnya hampir sekitar seukuran tubuh manusia dengan lebar selebar sekitar badan manusia. Adapun tinggi dari gundukan sendiri sekitar setinggi 1 hebel batu bata, di mana di dalamnya dikubur jasad bertumpuk wanita berinisial Y dan juga H. Adapun Kapolres Metro Bekasi juga menjelaskan bahwa di bagian teras rumah masih terdapat sisa dari adukan coran yang diduga dibuat ataupun digunakan pelaku untuk mengecor ataupun mengubur kedua jasad korban setelah dibunuh. Adapun untuk proses penyelidikan saat ini masih berjalan. Pihak kepolisian membawa sejumlah barang bukti dari dalam rumah, termasuk memasang polis lain di pagar rumah agar tidak ada yang masuk untuk proses penyelidikan yang masih berjalan. Adapun untuk pelaku berinisial P, menurut Kapolres Metro Bekasi saat ini sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati bersama dengan 2 jenazah yang barusan ataupun tadi siang selesai dibongkar dan dievakuasi. Adapun proses otopsi masih berjalan. Polisi belum dapat menyimpulkan bagaimana kedua korban dapat meninggal dunia. Namun yang pasti kasus ini merupakan kasus pembunuhan di mana antara salah satu korban merupakan teman dari pelaku berinisial P. Begitu Nila. Ya, terkait temuan adanya 2 mayat yang dikubur dalam cor-coran ini, Yusuf, ini apakah kepolisian sudah memberikan keterangan kira-kira kapan pembunuhan tersebut dilakukan? Lalu apakah dari cor-corannya juga tampak kira-kira apakah sudah matang atau sudah kering dan sebagainya? Baik Nila, untuk kasus ini pertama kali bermula dari pencarian orang hilang, di mana dua orang suami dari korban mencari keberadaan istrinya yang sudah meninggalkan rumah sejak Minggu sore, di mana mereka pada Seninnya melakukan pencarian melalui GPS dan mendapati titik di mana terakhir korban berada. Adapun dari situ pihak suami langsung berkoordinasi dengan Babinsa, Binmaspol setempat dan juga pengurus lingkungan, dan pada Senin malam didapati bahwa rumah yang saat ini menjadi TKP ditemukannya 2 jasad wanita dicor, ternyata memang benar keberadaan 2 orang wanita yang dicari tersebut. Adapun untuk coran yang baru saja dibongkar dan dievakuasi jasad 2 wanita, memang kondisinya masih belum sepenuhnya kering karena masih berwarna agak gelap dengan beberapa permukaannya masih terlihat kerikil-kerikil yang belum rata. Termasuk juga sisa-sisa dari adukan coran yang masih berserakan di bagian teras rumah. Adapun diduga proses pengecoran ataupun jasad dicor ini dilakukan pada Senin pagi ataupun Senin siang, sehingga pada saat ditemukan hari ini ataupun kemarin malam, kondisi coran masih terlihat belum begitu sepenuhnya
mengeras begitu, Nila. Ya, dari temuan kepolisian juga di TKP, Yusuf, apakah sudah ada keterangan, kemungkinan ada alat bukti atau barang bukti yang ditemukan? Berdasarkan keterangan dari Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki, dia saat ini masih melakukan penyidikan, namun pihaknya juga sudah mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk senjata tajam berupa pisau yang ada di dalam rumah, dan juga beberapa alat bukti termasuk sisa dari bahan bangunan yang diduga digunakan pelaku untuk mengecor dua korban wanita berinisial H dan juga Y. Begitu, Nila. Untuk saat ini, Yusuf, apakah kepolisian juga masih melakukan penyelidikan di TKP temuan dua mayat wanita ini? Hingga siang menjelang sore hari ini, polisi masih berjaga di lokasi. Mereka masih melakukan pengamanan TKP yang saat ini masih perlu pengawasan karena proses penyelidikan dan juga olah TKP nampaknya masih akan terus dilakukan karena pada siang tadi polisi fokus melakukan evakuasi dua jenazah yang dicor di bawah tangga di lantai di rumah yang ada di Kapling Nusantara Bekasi Utara ini, begitu, Nila. Ya, terima kasih banyak Yusuf Bahtiar, wartawan Tribun Jakarta. Saudara melaporkan terkait temuan dua mayat wanita di sebuah rumah kontrakan di Bekasi. Yusuf, selamat bertugas kembali. Kami akan tampilkan wawancara dengan pihak kepolisian, saudara, terkait temuan dua mayat wanita ini dengan Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki. Berikut liputan selengkapnya kami tampilkan untuk Anda. Ataupun keluarga yang lainnya dari dua orang korban, termasuk pemilik rumah yang sudah meninggal dunia juga. Jadi ada 3 yang meninggal dunia. Selain dua mayat yang dibawa polisi, ada barang-barang lain. Ada barang-barang lain yang dibawa polisi. Kita masih dalam ya. Berapa saksi, Pak? Siapa? Yang sudah diperiksa saksi? Semalam dari suami dua korban, RT, termasuk dari anggota yang melakukan pembukaan pintu semalam, ya, mendobrak pintu semalam, ya. Nah, itu ya, cukup ya. Nanti perkembangan lebih lanjut akan kita sampaikan. Ya, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Jen. Siap hadir. Siap hadir. Siap. Mobil di sana ada Andre. Jalur lewat sini. Mau gambar ya? Dikit. Bisik Joy, jelas dulu Joy. Maaf. Ada dugaan bahwa pembunuhan wanita yang dicor di dalam rumah di kawasan Bekasi, Jawa Barat adalah masalah utang piutang, saudara. Tetangga korban mengatakan bahwa diduga motif pembunuhan tersebut dipicu utang piutang lantaran korban yang berinisial Y ini mengenal pelaku pembunuhan bernama Permana sudah cukup lama. Pelaku Permana ini masuk kerja atau dibantu oleh Y ke tempat kerja dari korban. Kemudian Y dan Permana sendiri memutuskan untuk membuat usaha bersama yang berkaitan dengan besi. Di tengah jalan usaha tersebut diinformasikan bangkrut, yang mana Permana pun dikejar-kejar utang oleh Y lantaran belum juga melakukan pembayaran di toko besi tempat keduanya bekerja. Kemudian Y dikabarkan oleh suaminya kemudian menghilang. Suami Y pun mendapatkan informasi bahwa istrinya terakhir kali
berada di rumah pelaku Permana. Suaminya kemudian menghubungi tetangga pelaku untuk mencari korban. Di rumah tersebut kemudian ada yang mencurigakan kalau warga menemukan adukan semen yang kian membuat kecurigaan para tetangga semakin tinggi. Saat rumah tersebut didobrak, tetangga menemukan pelaku sudah dalam keadaan sekarat. Pelaku diduga mencoba melakukan aksi bunuh diri dengan menyayat urat nadinya, sementara di bawah rumah tersebut ditemukan cor-coran yang masih basah. Ketika dibongkar, di dalam cor tersebut didapati ada 2 korban. Korban yakni Y yang berusia 45 tahun, sementara satu korban lain yakni berinisial H 48 tahun. Warga sekitar mengenal Y lantaran memang biasanya bekerja bersama dengan Permana. Namun warga mengaku tidak begitu mengenal korban berinisial H. Sementara itu, seusai mencoba mengakhiri hidupnya, pelaku didapati meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans. Meski begitu, sampai saat ini, saudara, pihak kepolisian masih terus mendalami apa sebenarnya motif di balik aksi pembunuhan 2 orang ini. Oke, baik. Pak, boleh dikenalin diri dulu Pak dengan Bapak siapa? Saya Heri, suami dari Yuni Surawati, salah satu korban dari pembunuhan yang ada di Bekasi, yang mana pembunuhan itu dilakukan oleh teman dekat dari istri saya, yang mana saya sudah memasukkan si pelaku untuk bekerja sampai si pelaku bisa dibilang sukses, tapi balasannya seperti ini. Oleh pelaku. Pak, itu kalau boleh dijelasin Pak, kejadiannya secara singkat itu kalau dari Bapak sendiri sebelum mengetahui seperti apa Pak? Ya, saya panik pada saat handphone istri saya udah nggak bisa dihubungi pada malam Senin. Bisa dihubungi, saya menghubungi teman ngaji, karena waktu ngaji itu berempat. Saya menghubungin teman ngaji yang lain, dan saya dapat info bahwa selesai mengaji dan mereka sedikit ada makan-makan, itu jam 16 sore. Lalu mereka bubar, katanya istri saya dan Bu ini langsung ke Bekasi. Pak, itu hari apa Pak? Waktu makan-makan itu Pak? Itu hari Minggu tanggal 26 Februari. Jadi saya waktu itu masih berpikiran mungkin istri saya jalan-jalan sekitar atau makan kongko-kongko dengan namanya Bu Eni. Saya mencari di sekitaran Cakung. Saya sempat menanyakan beberapa rumah sakit, UGD rumah sakit, apakah ada pasien yang masuk gitu dengan ciri-ciri seperti istri saya dan Bu Eni. Tapi semua rumah sakit yang saya datangi itu nggak ada. Seorang warga yang merupakan tetangga dari korban Y, 48 tahun, salah satu wanita yang ditemukan tewas dicor di bawah tangga kontrakan, menduga, saudara, bahwa pelaku P ini melakukan pengecoran 2 jenazah korban pada Senin 27 Februari siang.
Pasalnya, Riyadi bersama suami korban telah berada di lokasi, tepatnya di Jalan Nusantara RT 11 RW 22, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, saat pelaku berada di dalam rumahnya sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Riyadi mengaku ia mencari korban bersama dengan suami korban. Korban ia sendiri merupakan warga Pulau Gebang yang mana memang saling mengenal dengan tetangga dari pelaku. Lantaran keduanya, antara pelaku dan juga korban ini merupakan rekan kerja. Saat berada di lokasi, Riyadi dan suami korban mengaku curiga melihat adanya adukan semen yang telah dicampur pasir dan kerikil di area halaman depan kontrakan tersebut. Saat itu pula, Riyadi menduga telah terjadi pembunuhan di dalam kontrakan ini. Ia bersama suami korban kemudian langsung menghubungi pihak kepolisian. Keduanya kembali bersama anggota Babin Kamtibmas untuk datang ke lokasi. Saat itu, ia kembali melihat adukan semen di halaman depan yang berkurang cukup banyak. Riyadi kemudian mengetuk pintu kontrakan, namun tak ada seorang pun yang keluar. Anggota Babinmas pun tak mengizinkan Riyadi dan juga sang suami untuk mendobrak pintu rumah sebelum mendapatkan izin dari keluarga pelaku sendiri. Saat menunggu, ia kemudian melihat lampu beserta AC kontrakan dinyalakan. Hingga Selasa malam, ia kemudian menduga bahwa ada yang tak beres dari rumah kontrakan tersebut. Sejak siang ketika dicari, pelaku ini tidak keluar dari rumah dan tidak bersuara sedikit pun. Namun saat malam hari, warga kemudian mengaku curiga lantaran mendapati lampu dan AC-nya tiba-tiba menyala di malam hari. Sampai akhirnya tetangga dan suami korban yang sudah menaruh curiga ini baru mendapatkan izin untuk mendobrak pintu sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat itu polisi mendapati pelaku telah tergeletak bersimbah darah di dalam kontrakan dengan luka sayatan di tangan kirinya. Selain itu terdapat pula gundukan cor-coran di bawah tangga rumah yang diduga dijadikan lokasi untuk mengubur korban menggunakan material adukan semen. Motor yang digunakan kedua korban juga didapati ada di lokasi. Jadi awal mula ketahuannya itu hari Minggu ya Pak ya? Iya, Minggu. Minggu malam atau Minggu? Minggunya, Minggu... Siapa nih yang anak yang buat? Yang nyari orang itu, yang nyari istrinya itu? Nyarinya di Senin. Oh, hari Senin? Ya. Suami dari korban ya Pak ya? Iya. Nyarinya ke RT atau gimana Pak? Ya kan di titiknya dulu, titik RT, dia lapor, dia ada titiknya, dia lapor ke Polres diarahkan ke kelurahan, gitu kan. Ada di Maspol ke kantor RW, ke rumah Pak RW, izin, Pak RW telepon saya, apakah ada warganya yang bernama ini, ada. Itu hari Senin pagi berarti ya Pak ya? Oh, Senin malam. Senin malam ya Pak ya? Lalu ketika dia tahu di sini itu melalui apa Pak? Kamera CCTV atau ya, dari penelusuran tadi itu? Penelusuran tadi, baru kita lihat di malam itu. Coba dicek CCTV-nya ada nggak? Ternyata di hari Minggu jam 17.10 ada aktivitas 2 orang itu masuk. Kita tunjuk ke suaminya, bener nggak ini? Benar. Gitu. Lalu digedor Pak rumah itu? Korban ini sering bolak-balik di sini? Oh, belum baru kali ini aja? Senin malam itu digedor rumah ini Pak? Iya. Kondisinya gimana tuh Pak? Setelah dapat perizinan dari keluarga, mana semuanya. Karena diketok udah nggak ada respon gitu Pak? Ya. Pas dibuka tuh apa Pak, kondisinya apa gimana Pak? Buka, masuk ke dalam, dia di kamar tengah sudah ada darah. Si korban itu P ini ya Pak ya? P ini udah bersimbah darah? Ya. Kondisinya udah meninggal atau masih sekarat? Posisinya belum meninggal sih karena ada pergerakan badan. Sempat dilarikan ke rumah sakit berarti ya Pak? Rumah sakit mana Pak? Awalnya ke Seto, terus diarahkan ke rumah sakit gede. Informasi yang saya dapat dalam perjalanan meninggal. Lalu ketika itu tahu ada gundukan itu emang terlihat gitu Pak? Ya, pada saat itu diperkirakan
di situ karena kan yang dicari sebenarnya kan perempuannya. 2 orang kan. Motornya ada. Motornya ada, perempuannya nggak ada, yang juga nggak ada, makanya clear tuh semua sudah keluar, dijatuhkan tugas polisi yang lebih paham tentang penyelidikan. Langsung dibongkar malam itu juga atau baru dilihat? Berarti kondisi semalam tuh masih rapat ya Pak ya? Cuman dugaannya emang dikubur gitu ya Pak? Oke Pak, siap. Pak, izin nama sama jabatannya Pak? Purwo Darmanto. Sebagai ketua RT di RT 11 ini. RT 11 RW berapa Pak? RW 22. 22. Seorang pria berinisial P diduga membunuh dan mengecor 2 orang wanita di rumah kontrakannya di Kampung Bulak Sentul, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara. 2 orang wanita yang menjadi korban kekejaman dari P ini bernama Henny Purwaningsih yang berusia 38 tahun dan juga Yusi yang berusia 45 tahun. Jasad keduanya ditemukan dengan kondisi ditutup coran semen seperti gundukan yang mana pelaku tidak mengubur atau membongkar lantai. Jasad dari kedua korban ini hanya ditumpuk, kemudian bagian tubuhnya ditutup cor-coran semen berkerikil. Cor-coran semen berkerikil itu tepatnya berada di bawah tangga, dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki. Hengki mengatakan awal penemuan 2 mayat perempuan ini bermula dari laporan keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya. Hingga akhirnya pihak keluarga mencari keberadaan korban bermodalkan GPS. Keberadaan korban akhirnya diketahui dan berada di rumah kontrakan milik pelaku. Saat itu korban pamit pada sang suami bahwa akan pergi mengaji pada Minggu kemarin. Pada Selasa dini hari, rumah kontrakan ini akhirnya digerebek oleh warga sekitar bersama dengan keluarga korban. Warga dan keluarga korban pun terkejut mendapati di rumah kontrakan ini ditemukan 2 mayat perempuan yang mana satu di antaranya dalam kondisi dicor. Dalam penggerebekan itu, warga dan keluarga korban juga mendapati P sudah dalam keadaan bersimbah darah dan mengalami luka di bagian tangannya lantaran diduga melakukan aksi bunuh diri. Tetangga sekaligus petugas keamanan di lingkungan rumah kontrakan P sendiri mengatakan bahwa pada Minggu 26 Februari, terduga pelaku ini keluar dari rumah kontrakannya dan terlihat membeli semen dan juga pasir. P sebelumnya terlihat sempat terlibat cekcok, diduga masalah utang piutang dengan 2 orang terduga korban ini. Tetangga sekitar mengaku mendengar suara gaduh yang mencurigai. Seusai adanya aksi atau tindakan tak wajar yang dilakukan oleh pelaku yang tiba-tiba membeli semen 1 sak serta pasir pada Minggu sore, tak hanya itu, tetangga juga kian mengalami atau kian curiga saat mendapati bahwa ada cor-coran atau adukan semen dan juga pasir serta kerikil yang diaduk di depan rumah atau di halaman rumah dari pelaku. Pada Selasa siang tersebut, tetangga dan keluarga atau suami dari korban berusaha untuk mengetuk rumah pelaku. Pada saat itu, AC dan lampu di rumah kontrakan diketahui atau dilaporkan oleh warga dalam keadaan tidak menyala. Warga pun sempat menduga bahwa pelaku memang tidak berada di dalam rumah. Hanya saja kecurigaan warga ini masih cukup tinggi mendapati adanya adukan semen dan juga kerikil. Sampai akhirnya pada malam hari kecurigaan warga kian tinggi ketika mendapati bahwa AC di rumah tersebut serta lampu-lampunya menyala. Dengan itu maka warga yang sedari tadi memang sudah melihat atau
membidik gerak-gerik dari pelaku ini melakukan penggerebekan sampai akhirnya didapati bahwa pelaku dalam keadaan menyayat tangannya dan sudah bersimbah darah. Di lokasi tersebut juga didapati adanya cor-coran yang mencurigakan sampai akhirnya ketika cor-coran tersebut dibongkar, didapati di dalamnya ada 2 korban yang sudah dalam keadaan meninggal dunia dan saling bertumpuk. Boleh dikenalin diri dulu Bu dengan Ibu siapa Bu? Kemarin saya ketemu di pengajian sekitar jam 1. Hari Senin ya Bu ya? Jam 1 siang. Hari Minggu? Hari Minggu tuh ya. Terus setelah pengajian, si korban ngajak kita makan bakso. Pas setelah makan bakso kita pulang. Kita pulang deh, udah. Emang biasa kita kan kalau habis ngumpul kita pulang, udah gitu aja. Tiba saya semalam jam setengah 11 atau setengah 12, suaminya WA saya. Katanya, gue Yusi belum balik. Saya kaget kan. Bilang, Mas dari tadi, dari jam 4 kurang seperempat kita udah pada pulang. Tadi kita juga Yusi, belum aja kita makan es krim. Saya bilang, aku gak bisa, soal aku masak catering. Udah gitu aja Mas. Kita kan lagi ada report dari Madinah. Sampai Selasa saya baru dapat info semalam, katanya Yusi sama ini udah kejadian kayak gini. Itu aja saya. Itu waktu hubungan si korban sama pelaku tuh apa sih Bu? Saya nggak paham. Nggak tahu. Dia nggak ada cerita apa-apa, kita paling cerita masalah anaknya Rere. Rere pengen makan es krim. Udah, kita minta uang segini lah, anterin aja. Kita nggak bisa kumpul-kumpul, soalnya aku juga lagi sibuk. Berarti si pelaku ini Ibu nggak tahu sendiri? Nggak sama sekali, nggak kenal itu keluarga. Nggak kenal. Ibu mengenal korban sendiri sosoknya seperti apa? Kalau korban sih aku emang setiap nggak setiap minggu atau 2 minggu atau 11 kali kita masih berkumpul. Fanu, lu lagi di mana? Yuk kita sharing bareng makan makanan, udah bakso, sekedar apa? Itu aja. Paling kita kalau ngumpul makan sudah sholat pulang. Kayak aku kaget kan. Tiba-tiba kok si suaminya ada suaminya bilang, ini mesti belum balik. Kata gitu. Kemana ya? Nggak tahu. Jadi kita udah pulang Pak semuanya. Kisaran jam 4 mau seperempat deh kita pulang. Bu, kalau Ibu tahu si korban ini pekerjaan sehari-harinya apa sih? Kenapa? Aktivitas atau pekerjaan sehari-harinya? Korban. Dia kerja kalau yang satu kan sama masa cateringnya tuh yang Heni. Dia Heni catering, kalau di situ kerja. Kerja apa Bu? Kayaknya sih di balik baja dia besi. Dia juga kan belum lama habis Bekasi, dari Bekasi ke Jakarta. Jadi baru-baru pulang bulan kan. Ya kemarin pas setelah makan bakso saya bilang Pak Kapolres hari ini Pak Kapolres gimana? Siapa yang mau nanya? Ini Pak. Bisa tanya semua. Satu di olah TKP hari ini oleh Sareskrim bersama interprofesi terutama dari Puslapor tadi terutama untuk menggali atau mencari 2 orang korban. Sudah kita ketemukan ya. 2 orang perempuan ya. Sudah tadi udah kita selesaikan bersama, udah naik ambulan, kita bawa menuju rumah sakit. Polisi ditemukannya di mana Pak? Ya, di bawah tangga ya. Dua-duanya di bawah tangga Pak? Ya, di bawah tangga yang ditemukan secara bertumpukan. benar-benar dicor Pak? Ada luka-luka Pak Kapolres? Dengan coran semen, 2 tangga terus di atas ubin ya. Ada luka nggak? Siapa? Ada luka nggak Pak? Ya nanti kita dari apa luka di mananya kan sudah dibawa tadi. Pak, selama pembongkaran Tidak ada. Kan tidak sampai dari 1 jam tadi sudah berhasil kita. Karena dia di cor itu ubin, memang ubin lama, itu tangga masih basah terus ditutup dengan coran semen dan batu kerikil. Pak, kedalaman berapa? Siapa? Tidak ada kedalaman. Artinya tidak dibikin lubang Pak? Tidak. Pak, posisi korban itu ketekuk atau gimana Pak? Apa lurus gitu Pak? Lurus ya. Ditumpuk ya Pak? Ditumpuk Ya, 2 ya? ya. Pak, ada luka-luka nggak di korban sendiri Pak? Atau luka tusukan apa-apa? Ya kemungkinan luka tapi nanti kan masih di otopsi ya. Gimana lukanya saya tulis betul. Kan tadi cepat kita bawa. Tapi kan hasil visum atau otopsinya kan ada. Pak, batu split itu sama semen di depan itu termasuk yang barang bukti juga ya Pak? Buat Iya. Sisa yang ada di depan ini adalah sisa pembelian dan kita sudah memiliki bukti-bukti itu pembeliannya di toko mana. Kapan Pak? Kapan belinya Pak? Ya. Kapan belinya Pak? Hari Minggu. Hari Minggu. Bukan. Senin ya. Senin pagi ada ya. Diduga Yang pembunuhannya sisanya hari Minggu Pak? siapa? Diduga pembunuhannya hari Minggu. Eksekusinya Pak? Eksekusinya hari Minggu atau Kita belum bisa itu. Itu nanti dari ahli. Kapan
saksi Pak yang bisa berapa jam dan sebagainya itu dari ahli ya. Inisial korban Pak. Siapa? Inisial korban Pak, boleh Pak. Inisial korban? Iya. H. Ya, saudara, penemuan dua mayat yang dicor di sebuah rumah kontrakan di Bekasi sampai saat ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Autopsi terhadap kedua korban juga langsung dilakukan termasuk melakukan penyelidikan. Lantaran pelaku yang diduga melakukan aksi pembunuhan ini juga didapati meninggal dunia lantaran berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Warga Kafling Nusantara, Kampung Bulak Sentul, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, saudara, digegerkan dengan penemuan mayat yang diduga dikubur dan dicor semen. Di tempat kejadian perkara, kepolisian sampai saat ini juga masih melakukan penyelidikan. Kasus ini terbongkar sejak Senin malam, yang mana korban ini dilaporkan berjumlah 2 orang yang mana berjenis kelamin perempuan. Petugas keamanan setempat mengatakan korban masing-masing berusia 38 tahun dan juga 40 tahun. Ia mengatakan bahwa kedua korban ditemukan dicor semen di bawah tangga rumah. Keramik di lokasi dibongkarnya juga tampak dicor kembali seusai 2 mayat tersebut dikubur oleh pelaku. Aksi yang dilakukan oleh pelaku ini diduga terjadi di rumah lokasi pembunuhan, yang mana seusai menghabisi nyawa kedua korban, saudara, pelaku diduga mencoba mengakhiri hidupnya dengan menyayat bagian tubuhnya. Pelaku sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya kemudian tak tertolong dan ditemukan tewas dan dikabarkan tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Kasus ini juga diduga dipicu masalah cekcok terkait utang piutang, yang mana 2 orang korban ini datang untuk menagih utang pada pelaku. Dari visual yang Anda saksikan saat ini adalah kondisi TKP atau rumah yang diduga menjadi lokasi penemuan 2 mayat perempuan yang dicor di bawah tangga. Seusai menemukan adanya 2 mayat tersebut, kepolisian juga langsung melakukan pembongkaran dan langsung membawa jasad kedua korban untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Temuan tewasnya 2 wanita yang ditemukan dicor di sebuah rumah ini bermula dari laporan sang suami yang mengaku kehilangan istrinya sejak Minggu lalu. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Sengki, menjelaskan awalnya ada seorang pria yang mengadukan istrinya yang tak kunjung pulang ke rumah seusai pamit mengaji pada Minggu 26 Februari kemarin. Ada 2 laporan kehilangan yang masuk ke pihak kepolisian. Sampai akhirnya seorang suami mengaku melihat kendaraan yang dibawa sang istri berada di TKP pembunuhan. Bermula dari kecurigaan tersebut, warga sekitar juga akhirnya langsung menggerebek rumah tersebut pada Selasa dini hari. Selagi mengecek kondisi rumah kontrakan, warga juga menemukan 1 orang yang sudah dalam keadaan dicor di bawah tangga. Polres Metro Bekasi Kota Tengah pun berkoordinasi dengan Puslap 4 untuk menyelidiki 2 temuan mayat wanita yang diduga kuat menjadi korban pembunuhan ini. Sampai saat ini proses penyelidikan atas temuan 2 mayat perempuan tersebut masih terus dilakukan. Pembongkaran juga dilakukan pasca temuan 2 mayat ini. Mobil di sana ada Andre. Jalur lewat sini. Mau gambar ya? Dikit.
berisik Joy, jelas gue Joy. Maaf. Apa aja itu? Satu Max. Harum banget. Harum. Sedan. Ini adalah proses evakuasi jasad dua wanita yang diduga dikubur dengan cara dicor di rumah di Kafling Nusantara, Bekasi Utara. Polisi hingga kini masih melakukan olah TKP dan penyelidikan di rumah tersebut. Manis. Ya, cancel aja. Berdampingan ya. Oke. Temuan dua mayat wanita korban pembunuhan menggegerkan warga di Jalan Nusantara RT 11 RW 22, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Saudara, pada Selasa 28 Februari dini hari. Dua mayat wanita tersebut ditemukan di dalam sebuah rumah kontrakan yang ada di Jalan Nusantara Harapan Jaya, Bekasi Utara. Yang paling mengejutkan, dua mayat wanita tersebut dalam kondisi sudah dicor semen di bawah tangga rumah secara bertumpuk. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki mengatakan, selain menemukan dua mayat wanita di rumah kontrakan tersebut, pihaknya juga mendapati seorang pria berinisial P yang juga berada di lokasi. P adalah orang yang mengontrak di rumah tersebut. Saat diamankan, kondisi pria ini sudah penuh luka di bagian tangan karena diduga luka sayatan. Yang bersangkutan juga langsung dilarikan ke rumah sakit, namun sayang P didapati tewas dalam perjalanan. P adalah diduga pelaku yang melakukan aksi bunuh diri seusai melancarkan aksinya menghabisi nyawa dua wanita sekaligus dan mengecor jasad korban di rumah kontrakan yang ditempatinya. P sendiri telah mengontrak sejak tahun 2019 silam. Atas peristiwa ini, polisi membawa sejumlah barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Kepolisian menjelaskan, jika pihaknya masih melakukan pendalaman terkait motif pelaku melakukan pembunuhan, ia menjelaskan awal penemuan dua mayat perempuan di dalam rumah kontrakan di Bekasi Utara ini bermula dari laporan keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya. Suami seorang korban curiga ketika istrinya meninggalkan rumah sejak Minggu 26 Februari, namun tak kunjung pulang. Hingga akhirnya pihak keluarga mencari keberadaan korban, yang mana diketahui bahwa keberadaan korban ini berada di rumah kontrakan milik pelaku. Selasa dini hari, rumah kontrakan tersebut lantas digerebek oleh warga sekitar bersama dengan keluarga korban yang melaporkan kehilangan istrinya ini. Saat dilakukan pengecekan di rumah kontrakan tersebut, ternyata ditemukan dua mayat perempuan. Satu di antaranya dicor di bawah tangga rumah. Kedua korban diinformasikan berinisial H, 48 tahun, dan juga Y, 47 tahun. Polres Metro Bekasi Kota saat ini langsung berkoordinasi dengan Puslap 4 untuk menyelidiki temuan tersebut. Hingga saat ini proses penyelidikan atas temuan dua mayat perempuan ini juga masih terus dilakukan. Hari ini Pak Kapolres gimana? Siapa yang mau nanya? Ini Pak. Saya tanya semua. Satu aja. Mate. Hasil untuk hari ini bagaimana Pak? Iya, artinya dari tindak lanjut semalam, karena sudah larut malam, dari olah TKP semalam dilanjutkan lagi olah TKP hari ini oleh Sareskrim bersama interprofesi, terutama dari Puslapor tadi, terutama untuk menggali atau mencari dua orang korban. Sudah kita temukan, ya, dua orang perempuan, ya, sudah tadi sudah kita selesai bersama, udah naik ambulan, kita bawa
menuju rumah sakit Sultan. Posisi ditemukannya di mana, Pak? Ya, di bawah tangga ya. Dua-duanya di bawah tangga, Pak? Ya, di bawah tangga yang ditemukan secara bertumpukan. Benar-benar dicor, Pak. Ada luka-luka Pak Kapolres? Dengan coran semen, dua tangga terus di atas ubin ya. Ada luka evakuasinya gimana? Siapa? Ada luka nggak Pak? Ya nanti dari apa luka di mananya kan sudah dibawa tadi. Pak, selama pembongkaran kesulitan atau gimana? Tidak ada. Kan tidak sampai dari 1 jam tadi sudah berhasil kita. Karena dia di cor itu ubin, memang ubin lama, dua tangga masih basah terus ditutup dengan coran semen dan batu kerikil. Pak, kedalaman berapa? Siapa? Tidak ada kedalaman. Artinya tidak dibikin lubang, Pak? Tidak. Pak, posisi korban itu ketekuk atau gimana Pak? Apa lurus gitu Pak? Lurus ya. Ditumpuk ya Pak? Ditumpuk Ya, dua ya? ya. Pak, ada luka-luka nggak di korban? Atau luka tusukan apa-apa? Ya kemungkinan luka tapi nanti kan masih di otopsi ya. Gimana lukanya saya belum lihat betul. Kan tadi cepat kita bawa. Tapi kan hasil visum atau otopsinya kan ada. Pak, batu split itu sama semen di depan itu termasuk yang barang bukti juga ya Pak? Buat Iya. Sisa yang ada di depan ini adalah sisa pembelian dan kita sudah memiliki bukti-bukti itu pembeliannya di toko mana. Kapan Pak? Kapan belinya, Pak? Ya, Kapan belinya Pak? hari Minggu. Hari Minggu. Bukan. Senin ya. Senin pagi ada ya. Duga Punya pembunuhannya sisanya. hari Minggu Pak? Siapa? Diduga pembunuhannya hari Minggu. Eksekusinya Pak? Eksekusinya hari Minggu atau Kita belum bisa itu. Itu nanti dari ahli. Kapan? Saksi Pak yang bisa Tinggalnya berapa jam dan sebagainya itu dari ahli ya. inisial korban Pak? Siapa? Inisial korban, Pak, boleh, Pak? Inisial korban H, ya betul. H dan Y. Warga Cakung dan warga 47 dan 48 warga tahun. Cakung bener kan? Siap. Ya, Warga Cakung bener ya? berdasarkan keterangan dari suami yang semalam udah kita minta keterangan. Warga Cakung, Pak. Terus sempat memang hilang atau gimana? Ya, dari hari Minggu mereka pamit sama suaminya untuk melaksanakan pengajian. Pak, untuk status Sampai Pak, dengan hari Senin tadi malam dijumpakan ya tadi yang udah kita saksikan hari Selasa ini kita kan sudah meninggal dunia. Pak Kapolres. Teman ya, teman. Dengan termasuk dengan pemilik kontrakan yang sudah ditemukan meninggal semalam. Pak, statusnya gimana Pak? Ya, saya tidak bisa menunjukkan kewenangan. Warga Bekasi digegerkan dengan temuan 2 mayat wanita yang diduga merupakan korban pembunuhan saudara, tepatnya di Jalan Nusantara RT 11 RW 22 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Penemuan mayat ini bermula dari laporan seorang suami yang mengaku bahwa sang istri tak kunjung pulang seusai berangkat mengaji, hingga akhirnya ada kecurigaan bahwa di sebuah rumah ini menjadi lokasi terakhir dari istri suami tersebut. Dari penggerbekan yang dilakukan oleh warga, kemudian didapati bahwa di rumah kontrakan yang berada di Jalan Nusantara Harapan Jaya ini ditemukan adanya 2 mayat wanita. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait kronologis penemuan 2 mayat wanita yang dicor semen ini, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan Tribun Bekasi, ada Rangga Baskoro di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Rangga, silahkan dengan laporan Anda terkait kronologis temuan 2 mayat wanita ini. Baik, terima kasih rekan Nila. Selamat sore Tribuners. 2 sosok jenazah berjenis kelamin wanita ditemukan tewas di dalam gundukan semen tepat di bawah tangga sebuah kontrakan yang berada di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi pada Senin malam kemarin. Adapun inisial korban diketahui yaitu berinisial Y dan H. Awal kali penemuan kedua jasad tersebut diketahui pada saat suami bersama tetangga korban mencari tahu keberadaan istrinya yang terakhir kali izin pamit begitu kepada suaminya menuju ke acara pengajian seperti itu. Namun ketika ditunggu hingga Senin malam, korban Y ini tidak berada di rumahnya sehingga suami korban dan tetangganya mencari tahu keberadaan mereka melalui secara mandiri begitu, melalui Google Map dan mendapati bahwa korban terakhir kali kontak HP-nya terakhir kali aktif saat berada di lokasi.
Kemudian saat Senin siang, suami korban bersama tetangganya kemudian mendatangi lokasi tersebut. Namun tidak ada jawaban dari penghuni rumah yang merupakan terduga pelaku yang berada di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Saat itu suami korban dan tetangganya melihat sebuah adukan semen yang terletak di depan halaman rumah. Kemudian saat mereka mencoba mendobrak, mereka dilarang oleh tetangganya dikarenakan belum mendapatkan izin dari keluarga pemilik rumah. Namun setelah ditunggu sampai sore hari dan setelah mendapatkan izin, akhirnya keduanya diperbolehkan untuk mendobrak rumah. Namun betapa kagetnya mereka saat mendapati justru yang berada di dalam adalah terduga pelaku yang dalam kondisi sekarat bersimbah darah dikarenakan diduga ia nekat mengakhiri hidupnya dengan cara menyayat tali di tangan kirinya. Saat itu pelaku yang bersimbah darah langsung dibawa oleh para warga untuk mendapatkan perawatan medis di RSUD Kota Bekasi. Namun saat perjalanan, pelaku berinisial P ini yang berumur sekitar 50 tahunan tewas sebelum mendapatkan perawatan intensif. Para warga juga menemukan sebuah gundukan semen tepat di bawah tangga, dan semen-semen tersebut awalnya diduga pada malam hari diduga berisi dua jasad wanita yaitu Y dan H. Kemudian baru pada tadi pagi rekan Nila, polisi melakukan pembongkaran terhadap semen tersebut dan ternyata memang didapati bahwa dua korban telah meninggal di lokasi tersebut. Demikian Kanila. Baik, terkait pelaku sendiri, tadi Anda sempat mengatakan bahwa pelaku ini akhirnya meninggal dunia karena mencoba mengakhiri hidup. Apakah sudah ada informasi, Rangga, terkait apa dugaan motif dari pembunuhan ini? Baik, Kanila. Kami juga sempat mewawancarai Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Hengki mengenai kasus yang saat ini terjadi. Terkait motifnya sendiri, Kapolres Metro Kota Bekasi Kombes Hengki mengatakan bahwa pihaknya masih membutuhkan waktu untuk melakukan penyelidikan mengenai kasus tersebut, meskipun terduga pelaku ini memang telah tewas seperti itu. Saat ini untuk mengetahui penyebab kematian baik pelaku dan dua korbannya, polisi telah membawa jasad mereka bertiga ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi. Kemudian polisi juga masih meminta keterangan beberapa orang saksi, baik tetangga maupun keluarga dekat korban, untuk mengetahui pasti penyebab kematiannya. Namun bisa disampaikan lagi rekan Nila bahwa tadi saya juga sempat mewawancarai tetangga korban yang saat itu sedang tengah mencari keberadaan korban ini bersama suaminya pada Senin lalu bernama Riyadi. Riyadi menjelaskan bahwa antara pelaku P dan korban Y ini ternyata memang saling kenal. Korban Y ini sendiri adalah seorang pekerja di sebuah perusahaan bersama P. Diketahui juga bahwa P ini diajak kerja oleh rekan Y, dan kemudian saat sebelum kejadian pembunuhan diduga bahwa Y hendak menagihkan utang kepada P yang mengambil bahan-bahan material. Adapun keduanya diketahui bekerja di sebuah perusahaan pemproduksi besi, bisa dibilang seperti itu. Kanila. Oke, ada dugaan motifnya adalah utang piutang lantaran memang ada hubungan atau relasi pekerjaan begitu ya di antara pelaku dan juga korban ini. Sedikit Rangga, ini ada simpang siur kabar terkait apakah TKP yang menjadi lokasi pembunuhan ini merupakan rumah pribadi dari pelaku atau ini sebenarnya adalah rumah kontrakan? Apakah ada informasi lebih lanjut terkait hal ini? Baik, rekan Dela, bisa diinformasikan pula terdengar Kombes Hengki Kapolres Metro Bekasi Kota menjelaskan bahwa lokasi kejadian merupakan sebuah rumah yang dikontrak oleh pelaku P sejak 3 tahun lalu. Jadi memang
pemilik rumah ini bukan P sendiri ya, karena P sendiri juga ternyata hanya mengontrak di tempat tersebut sejak 3 tahun lalu. Demikian Kanila. Apakah P di rumah tersebut juga tinggal seorang diri, Rangga, atau sudah berkeluarga atau seperti apa? Baik, menurut informasi dari warga sekitar yaitu Pak RT bernama Purwoto menjelaskan bahwa P ini memang tinggal sendirian, sementara keluarganya ini tinggal di kampung di daerah Jawa Tengah. Baik, terima kasih banyak Rangga Baskoro, wartawan Tribun Bekasi. Saudara melaporkan langsung terkait temuan 2 mayat wanita di rumah kontrakan di Bekasi. Rangga, terima kasih banyak atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki, terkait temuan 2 mayat wanita ini. Kami tampilkan wawancara selengkapnya untuk Anda. Mendalami, masih melakukan pemeriksaan. Ini kan sedang masih olah TKP secara komprehensif, interprofesi. Kita hubungi dari Ditdokes Polda, dari Puslapor, dan kita memastikan korban yang di bawah tangga ini untuk kita lakukan otopsi juga. Kita akan bongkar ini. Ya, gitu ya sementara itu ya. Nanti perkembangan kita akan sampaikan berikutnya. Ntar habis olah TKP boleh lagi Pak, wawancara lagi? Iya. Siap. Pasca olah TKP. Mas harus bersabar. Siap. Hari ini Pak Kapolres gimana? Siapa yang mau nanya? Pak. Kita nanya semua. Satu aja. Gimana Pak hasil untuk hari ini bagaimana Pak? Iya. Artinya dari tindak lanjut semalam, karena sudah larut malam dari olah TKP semalam, dilanjutkan lagi olah TKP hari ini oleh Sareskrim bersama interprofesi terutama dari Puslapor tadi, terutama untuk menggali atau mencari 2 orang korban. Sudah kita ketemukan ya, 2 orang perempuan ya, sudah tadi sudah kita selesaikan bersama, udah naik ambulan, kita bawa menuju rumah sakit. Posisi ditemukannya di mana Pak? Ya, di bawah tangga ya. Dua-duanya di bawah tangga Pak? Ya, di bawah tangga yang ditemukan secara bertumpukan. Benar-benar dicor Pak. Ada luka-luka Pak Kapolres? Ditutup dengan coran semen, 2 tangga terus di atas ubin ya. Ada luka nggak Pak? Siapa? Ada luka nggak Pak? Ya nanti kita dari apa luka di mananya kan sudah dibawa tadi. Pak, selama pembongkaran Tidak ada. Kan tidak sampai dari 1 jam tadi sudah berhasil kita. Karena dia di cor itu ubin, memang ubin lama, 2 tangga masih basah, terus ditutup dengan coran semen dan batu kerikil. Pak, kedalaman berapa? Siapa? Tidak ada kedalaman. Artinya tidak dibikin lubang Pak? Tidak. Pak, posisi korban itu ketekuk atau gimana Pak? Apa lurus gitu Pak? Lurus ya. Ditumpuk ya Pak? Ditumpuk Ya, 2 ya? ya. Pak, ada luka-luka nggak di korban sendiri Pak? Atau luka tusukan apa-apa? Ya kemungkinan luka, tapi nanti kan masih di otopsi ya. Gimana lukanya saya belum lihat betul. Kan tadi cepat kita bawa. Tapi kan hasil visum atau otopsinya kan ada. Pak, batu split itu sama semen di depan itu termasuk yang barang bukti juga ya Pak? Buat Iya. Sisa yang ada di depan ini adalah sisa pembelian, dan kita sudah memiliki bukti-bukti itu pembeliannya di toko mana. Kapan Pak? Kapan belinya Pak? Ya, Kapan belinya Pak? hari Minggu. Hari Minggu. Senin ya. Ada ya. Duga Yang pembunuhannya sisanya hari Minggu Pak? siapa? Diduga pembunuhannya hari Minggu. Eksekusinya Pak? Eksekusinya hari Minggu atau Kita belum bisa itu. Itu nanti dari ahli. Pelaku yang menghabisi 2 wanita yang ditemukan di sebuah kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi pada Selasa dini hari, saudara, ditemukan di lokasi juga dalam keadaan bersimbah darah saat hendak dilarikan ke rumah sakit. Pelaku dinyatakan meninggal dunia lantaran diduga memang berupaya mengakhiri hidup. Seperti diketahui bahwa 2 mayat wanita ini ditemukan di dalam sebuah rumah kontrakan yang ada di Jalan Nusantara, Harapan Jaya, Bekasi Utara, yang mana yang paling mengejutkan 2 mayat wanita ini dalam kondisi sudah dicor semen di bawah tangga rumah secara bertumpuk. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki mengatakan selain menemukan 2 wanita di rumah kontrakan itu, pihaknya juga mendapati pria berinisial P yang juga berada di sana. P merupakan pemilik dari rumah kontrakan ini. Saat diamankan, kondisi pria tersebut sudah mengalami luka yang cukup serius di bagian tangannya lantaran diduga berusaha untuk mengakhiri hidup dengan menyayat nadi tangan kirinya.
Warga yang mengetahui hal itu juga langsung berupaya untuk membawa P ke rumah sakit, namun saat hendak dilarikan ke rumah sakit dalam perjalanan, P dinyatakan tewas. Diduga pelaku memang berusaha melakukan aksi bunuh diri seusai melancarkan aksinya. Dari keterangan warga setempat, P telah mengontrak sejak 2019 silam. Kepolisian juga telah membawa sejumlah barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. P diketahui merupakan rekan atau teman kerja dari dua korban. Korban berinisial H dan Y ini diketahui merupakan rekan satu tempat kerja atau satu perusahaan yang diduga ada masalah utang piutang saat keduanya menemui P di rumah kontrakannya. Sampai saat ini motif dibalik pembunuhan dua wanita tersebut masih diselidiki oleh pihak kepolisian, saudara. Sejumlah saksi juga masih diperiksa, yang mana P di rumah kontrakan tersebut tinggal seorang diri, sementara keluarganya tinggal di luar kota. Pada Selasa dini hari, rumah kontrakan tersebut digerebek oleh warga sekitar bersama dengan keluarga korban yang melaporkan bahwa kehilangan anggota keluarganya. Saksi Pak yang Ini berapa jam dan sebagainya itu dari ahli ya. Inisial korban Pak. Siapa? Inisial korban Pak, boleh Pak. Inisial korban H, Iya betul. H dan Y. Warga Cakung dan warga 47 dan 48 tahun. warga Cakung bener kan? Ya. Warga Cakung bener ya? Berdasarkan keterangan dari suami yang semalam udah kita minta keterangan. Warga Cakung Pak. Terus sempat memang hilang atau gimana? Ya, dari hari Minggu mereka pamit sama suaminya untuk melaksanakan pengajian. Pak, untuk status sampai Pak, dengan hari Senin tadi malam dijumpakan ya tadi yang udah kita saksikan hari Selasa ini kan sudah Pak Kapolres, teman ya, teman Dengan pelaku. termasuk dengan pemilik kontrakan yang sudah ditemukan meninggal semalam. Pak statusnya gimana Pak? Ya, saya tidak bisa menunjukkan kewenangan saya nanti dari kedokteran forensik. Gitu ya. Pak, ada cek segala macam nggak sih Pak sebelum kejadian? Kita masih lakukan penyelidikan, pendalaman, pemeriksaan saksi. Termasuk utang piutang ya Pak? Antara korban dengan suami korban dengan pelaku ini Pak. Kenal kan suami korban sama pemilik kontrakan? Kenal. Kenal. Ya. Apa yang hubungan teman sekolah atau Inisial H kenal dengan yang sudah meninggal inisial P. Pak, Ya. untuk status inisial P ini kan udah meninggal Pak. Proses Ya. penyelidikannya seperti apa nanti Pak? Kita masih lakukan penyelidikan, pendalaman, kita proses sidik. Nanti siapa pelakunya akan kita dapatkan, apa motifnya masih dalam tahap. Ada barang-barang proses, ya. korban nggak Pak di dalam rumah sini Pak? Siapa? Barang-barang korban yang ditemukan? Ada satu unit sepeda motor yang digunakan dua perempuan yang berboncengan. Pak, ini dugaan sementara utang piutang atau gimana Pak? Masih di dalam. Kita masih minta keterangan baik terhadap keluarga, suami. Saudara, warga Kafling Nusantara Kampung Bulak Sentul Kelurahan Harapan Jaya Bekasi Utara digegerkan dengan penemuan mayat yang diduga dikubur dan dicor semen di sebuah rumah kontrakan. Kepolisian juga sampai saat ini masih melakukan penyelidikan termasuk melakukan pembongkaran terhadap cor-coran semen yang diduga di dalamnya sudah dikubur dua mayat perempuan. Kasus ini terbongkar sejak Senin malam yang mana korban ini diketahui berusia sekitar 38 tahun dan juga sekitar 40 tahun yang didapati dicor di bawah tangga rumah. Terkait informasi lebih lanjut, saudara, termasuk pembongkaran cor-coran semen yang dilakukan oleh polisi mengungkap kasus ini, telah tersambung bersama dengan kami wartawan Tribun Jakarta, ada Yusuf Batiar di sana yang akan melaporkan lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Yusuf, silakan dengan laporannya. Selamat siang Nila dan juga Tribuners, bisa saya sampaikan polisi dari Polres Metro Bekasi Kota dan juga Inavis dan tim dokter dari RS Polri Kramat Jati sudah rampung melakukan pembongkaran dan juga evakuasi dua jasad wanita berinisial H dan juga Y yang ditemukan dicor di dalam rumah di Kafling Nusantara, Kampung Bulak Sentul, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Adapun polisi sudah berkumpul sejak pagi tadi dan melakukan persiapan proses pembongkaran dan juga evakuasi.
Namun sebelum itu juga polisi telah melakukan serangkaian olah TKP di lokasi kejadian di mana dua jasad wanita ditemukan. Adapun proses pembongkaran dimulai sekitar pukul 11 dan tidak membutuhkan waktu lama. Polisi berhasil mengevakuasi sekitar setengah jam. Proses pembongkaran sudah rampung, dua jasad wanita berinisial H dan juga Y langsung dibawa menggunakan ambulans yang mereka keduanya dibungkus oleh kantung mayat berwarna oranye. Adapun proses pembongkaran menurut Kapolres Metro Bekasi Kota tidak cukup sulit, namun karena dari gundukan ataupun semen cor yang dibuat oleh pelaku berinisial P berada di bawah tangga yang dimana tangga tersebut adalah lantai menuju ruang jemuran. Adapun gundukannya menyerupai seperti gundukan semen yang tidak merata, di mana panjangnya hampir sekitar seukuran tubuh manusia dengan lebar selebar sekitar badan manusia. Adapun tinggi dari gundukan sendiri sekitar setinggi satu hebel batu bata, di mana di dalamnya dikubur jasad bertumpuk wanita berinisial Y dan juga H. Adapun Kapolres Metro Bekasi juga menjelaskan bahwa di bagian teras rumah masih terdapat sisa dari adukan coran yang diduga dibuat ataupun digunakan pelaku untuk mengecor ataupun mengubur kedua jasad korban setelah dibunuh. Adapun untuk proses penyelidikan saat ini masih berjalan. Pihak kepolisian membawa sejumlah barang bukti dari dalam rumah, termasuk memasang polis lain di pagar rumah agar tidak ada yang masuk untuk proses penyelidikan yang masih berjalan. Adapun untuk pelaku berinisial P, menurut Kapolres Metro Bekasi saat ini sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati bersama dengan dua jenazah yang barusan ataupun tadi siang selesai dibongkar dan dievakuasi. Adapun proses otopsi masih berjalan. Polisi belum dapat menyimpulkan bagaimana kedua korban dapat meninggal dunia. Namun yang pasti kasus ini merupakan kasus pembunuhan di mana antara salah satu korban merupakan teman dari pelaku berinisial P. Begitu Nila. Ya, terkait temuan adanya dua mayat yang dikubur dalam cor-coran ini, Yusuf, ini apakah kepolisian sudah memberikan keterangan kira-kira kapan pembunuhan tersebut dilakukan? Lalu apakah dari cor-corannya juga tampak kira-kira apakah sudah matang atau sudah kering dan sebagainya? Baik Nila, untuk kasus ini pertama kali bermula dari pencarian orang hilang, di mana dua orang suami dari korban mencari keberadaan istrinya yang sudah meninggalkan rumah sejak Minggu sore, di mana mereka pada Seninnya melakukan pencarian melalui GPS dan mendapati titik di mana terakhir korban berada. Adapun dari situ pihak suami langsung berkoordinasi dengan Babinsa, Binmaspol setempat dan juga pengurus lingkungan, dan pada Senin malam didapati bahwa rumah yang saat ini menjadi TKP ditemukannya dua jasad wanita dicor, ternyata memang benar keberadaan dua orang wanita yang dicari tersebut. Adapun untuk coran yang baru saja dibongkar dan dievakuasi jasad dua wanita, memang kondisinya masih belum sepenuhnya kering karena masih berwarna agak gelap dengan beberapa permukaannya masih terlihat kerikil-kerikil yang belum rata. Termasuk juga sisa-sisa dari adukan coran yang masih berserakan di bagian teras rumah. Adapun diduga proses pengecoran ataupun jasad dicor ini dilakukan pada Senin pagi ataupun Senin siang, sehingga pada saat ditemukan hari ini ataupun kemarin malam, kondisi coran masih terlihat belum begitu sepenuhnya
mengeras begitu, Nila. Ya, dari temuan kepolisian juga di TKP, Yusuf, apakah sudah ada keterangan, kemungkinan ada alat bukti atau barang bukti yang ditemukan? Berdasarkan keterangan dari Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki, dia saat ini masih melakukan penyidikan, namun pihaknya juga sudah mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk senjata tajam berupa pisau yang ada di dalam rumah, dan juga beberapa alat bukti termasuk sisa dari bahan bangunan yang diduga digunakan pelaku untuk mengecor dua korban wanita berinisial H dan juga Y. Begitu, Nila. Untuk saat ini, Yusuf, apakah kepolisian juga masih melakukan penyelidikan di TKP temuan dua mayat wanita ini? Hingga siang menjelang sore hari ini, polisi masih berjaga di lokasi. Mereka masih melakukan pengamanan TKP yang saat ini masih perlu pengawasan karena proses penyelidikan dan juga olah TKP nampaknya masih akan terus dilakukan karena pada siang tadi polisi fokus melakukan evakuasi dua jenazah yang dicor di bawah tangga di lantai di rumah yang ada di Kapling Nusantara Bekasi Utara ini, begitu, Nila. Ya, terima kasih banyak Yusuf Bahtiar, wartawan Tribun Jakarta, saudara melaporkan terkait temuan dua mayat wanita di sebuah rumah kontrakan di Bekasi. Yusuf, selamat bertugas kembali. Kami akan tampilkan wawancara dengan pihak kepolisian, saudara, terkait temuan dua mayat wanita ini dengan Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki. Berikut liputan selengkapnya kami tampilkan untuk Anda. Ataupun keluarga yang lain, ya, dari dua orang korban, termasuk pemilik rumah yang sudah meninggal dunia juga. Jadi ada 3 yang meninggal dunia. Selain dua mayat yang tadi dibawa polisi, ada barang-barang lain. Ada barang-barang lain yang dibawa polisi selain dari dua? Ya, ada barang bukti seperti ada senjata tajam, ya, pisau, sejenis pisau ada 2 semalam ya sudah kita amankan. Pak, penegasan Pak itu bukan pemilik kontrakan atau penghuni kontrakan aja, Pak? Dia ngontrak di sini. Inisial P adalah ngontrak di sini sudah dari tahun kurang lebih 3 tahun, 2019 atau 2019 akhir. Sendiri, Bang, ngontrak? Berdasarkan keterangan RT, memang sendiri. Pekerjaannya itu apa, Pak? Dia sebagai buruh karyawan toko material di sekitar sini juga. Sebelum itu ada suara gaduh-gaduh nggak sih, Pak? Cekcokan gitu, Pak, cekcok. Dari warga. Kita masih dalam, ya. Berapa saksi, Pak? Siapa? Yang sudah diperiksa saksi? Semalam dari suami 2 korban, RT, termasuk dari anggota yang melakukan pembukaan pintu semalam, ya, mendobrak pintu semalam, ya. Siap. Itu ya, siap-siap cukup ya. Nanti perkembangan lebih lanjut akan kita sampaikan. Ya, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak Jen. Siap hadir. Siap hadir. Siap. Mobil di sana ada. Jalur lewat sini. Mau gambar ya? Dikit. Bisik Joy, jelas gue Joy. Maaf. Ada dugaan bahwa pembunuhan wanita yang dicor di dalam rumah di kawasan Bekasi, Jawa Barat adalah masalah utang piutang, saudara. Tetangga korban mengatakan bahwa diduga motif pembunuhan tersebut dipicu utang piutang lantaran korban yang berinisial Y ini mengenal pelaku pembunuhan bernama Permana sudah cukup lama.
Pelaku Permana ini masuk kerja atau dibantu oleh Y ke tempat kerja dari korban. Kemudian Y dan Permana sendiri memutuskan untuk membuat usaha bersama yang berkaitan dengan besi. Di tengah jalan usaha tersebut diinformasikan bangkrut, yang mana Permana pun dikejar-kejar utang oleh Y lantaran belum juga melakukan pembayaran di toko besi tempat keduanya bekerja. Kemudian Y dikabarkan oleh suaminya kemudian menghilang. Suami Y pun mendapatkan informasi bahwa istrinya terakhir kali berada di rumah pelaku Permana. Suaminya kemudian menghubungi tetangga pelaku untuk mencari korban. Di rumah tersebut kemudian ada yang mencurigakan kalau warga menemukan adukan semen yang kian membuat kecurigaan para tetangga semakin tinggi. Saat rumah tersebut didobrak, tetangga menemukan pelaku sudah dalam keadaan sekarat. Pelaku diduga mencoba melakukan aksi bunuh diri dengan menyayat urat nadinya, sementara di bawah rumah tersebut ditemukan cor-coran yang masih basah. Ketika dibongkar, di dalam cor tersebut didapati ada 2 korban. Korban yakni Y yang berusia 45 tahun, sementara satu korban lain yakni berinisial H 48 tahun. Warga sekitar mengenal Y lantaran memang biasanya bekerja bersama dengan Permana. Namun warga mengaku tidak begitu mengenal korban berinisial H. Sementara itu, seusai mencoba mengakhiri hidupnya, pelaku didapati meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans. Meski begitu, sampai saat ini, saudara, pihak kepolisian masih terus mendalami apa sebenarnya motif di balik aksi pembunuhan 2 orang ini. Oke, baik. Pak, boleh dikenalin diri dulu Pak dengan Bapak siapa? Saya Heri, suami dari Yuni Purawati, salah satu korban dari pembunuhan yang ada di Bekasi, yang mana pembunuhan itu dilakukan oleh teman dekat dari istri saya, yang mana saya sudah kemasukan si pelaku untuk bekerja sampai si pelaku bisa dibilang sukses, tapi balasannya seperti ini, oleh pelaku. Pak, itu kalau boleh dijelasin Pak, kejadiannya secara singkat itu kalau dari Bapak sendiri sebelum mengetahui seperti apa Pak? Ya, saya panik pada saat handphone istri saya udah nggak bisa dihubungi pada malam Senin. Bisa dihubungi, saya menghubungi teman ngaji, karena waktu ngaji itu berempat. Saya menghubungin teman ngaji yang lain, dan saya dapat info bahwa selesai mengaji dan mereka sedikit sedang makan-makan, itu jam 4:16 sore. Lalu mereka bubar, katanya istri saya dan menghubungi langsung ke Bekasi. Pak, itu hari apa Pak? Waktu makan-makan itu Pak? Itu hari Minggu tanggal 26 Februari. Jadi saya waktu itu masih berpikiran mungkin istri saya jalan-jalan sekitar atau makan gitu, kongko-kongko dengan namanya Denny. Saya mencari di sekitaran Cakung. Saya sempat menanyakan beberapa rumah sakit, UGD rumah sakit, apakah ada pasien yang masuk gitu, dengan ciri-ciri seperti istri saya dan Denny. Tapi
semua rumah sakit yang saya datangi itu nggak ada. Seorang warga yang merupakan tetangga dari korban Y, 48 tahun, salah satu wanita yang ditemukan tewas dicor di bawah tangga kontrakan, menduga, saudara, bahwa pelaku P ini melakukan pengecoran 2 jenazah korban pada Senin 27 Februari siang. Pasalnya, Riyadi bersama suami korban telah berada di lokasi, tepatnya di Jalan Nusantara RT 11 RW 22, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, saat pelaku berada di dalam rumahnya sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Riyadi mengaku ia mencari korban bersama dengan suami korban. Korban Y sendiri merupakan warga Pulau Gebang yang mana memang saling mengenal dengan tetangga dari pelaku. Lantaran keduanya, antara pelaku dan juga korban ini merupakan rekan kerja. Saat berada di lokasi, Riyadi dan suami korban mengaku curiga melihat adanya adukan semen yang telah dicampur pasir dan kerikil di area halaman depan kontrakan tersebut. Saat itu pula, Riyadi menduga telah terjadi pembunuhan di dalam kontrakan ini. Ia bersama suami korban kemudian langsung menghubungi pihak kepolisian. Keduanya kembali bersama anggota Babin Kamtibmas untuk datang ke lokasi. Saat itu, ia kembali melihat adukan semen di halaman depan yang berkurang cukup banyak. Riyadi kemudian mengetuk pintu kontrakan, namun tak ada seorang pun yang keluar. Anggota Babinmas pun tak mengizinkan Riyadi dan juga sang suami untuk mendobrak pintu rumah sebelum mendapatkan izin dari keluarga pelaku sendiri. Saat menunggu, ia kemudian melihat lampu beserta AC kontrakan dinyalakan. Hingga Selasa malam, ia kemudian menduga bahwa ada yang tak beres dari rumah kontrakan tersebut. Sejak siang ketika dicari, pelaku ini tidak keluar dari rumah dan tidak bersuara sedikit pun. Namun saat malam hari, warga kemudian mengaku curiga lantaran mendapati lampu dan AC-nya tiba-tiba menyala di malam hari. Sampai akhirnya tetangga dan suami korban yang sudah menaruh curiga ini baru mendapatkan izin untuk mendobrak pintu sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat itu polisi mendapati pelaku telah tergeletak bersimbah darah di dalam kontrakan dengan luka sayatan di tangan kirinya. Selain itu, terdapat pula gundukan cor-coran di bawah tangga rumah yang diduga dijadikan lokasi untuk mengubur korban menggunakan material adukan semen. Motor yang digunakan kedua korban juga didapati ada di lokasi. Jadi awal mula ketahuannya itu hari Minggu ya Pak ya? Iya, Minggu. Minggu malam atau Minggu? Minggunya, Minggu... Siapa nih yang anak yang bantu? Yang nyari orang itu, yang nyari istrinya itu? Nyarinya di Senin. Oh, hari Senin? Ya. Suami dari korban ya Pak ya? Ya. Nyarinya ke RT atau gimana Pak? Ya kan di titiknya dulu, titik 3 RT, dia lapor, dia ada titiknya, dia lapor ke Polres diarahkan ke kelurahan, gitu kan. Ada di Maspol ke kantor RW, ke rumah Pak RW, izin, Pak RW telepon saya, apakah ada warganya yang bernama ini, jadi ada. Itu hari Senin pagi berarti ya Pak ya? Oh, Senin malam. Senin malam ya Pak ya? Lalu ketika dia tahu di sini itu melalui apa Pak? Kamera CCTV atau ya, dari penelusuran tadi itu? Dari penelusuran tadi, baru kita lihat di malam itu. Coba dicek CCTV-nya ada nggak? Ternyata di hari Minggu jam 17.10 ada aktivitas 2 orang itu masuk. Kita tunjuk ke suaminya, bener nggak ini? Benar. Gitu. Lalu digedor Pak rumah itu? Korban ini sering bolak-balik di sini. Kok belum baru kali ini aja? Senin malam itu digedor rumah ini Pak? Iya. Kondisinya gimana tuh Pak? Setelah dapat perizinan dari keluarga, mana semuanya. Karena diketok udah nggak ada respon gitu Pak? Ya. Pas dibuka tuh apa Pak kondisinya bagaimana Pak? Buka masuk ke dalam, dia di kamar tengah sudah ada
darah. Si korban itu P ini ya Pak ya? P ini udah bersimbah darah? Ya. Kondisinya udah meninggal atau masih sekarat? Posisinya belum meninggal sih karena ada pergerakan badan. Sempat dilarikan ke rumah sakit berarti ya Pak ya? Rumah sakit mana Pak? Awalnya ke Seto, Seto. terus diarahkan ke rumah sakit Ude. Informasi yang saya dapat dalam perjalanan meninggal. Lalu ketika itu tahu ada gundukan itu emang terlihat gitu Pak? Ya, pada saat itu diperkirakan di situ karena kan yang dicari sebenarnya kan perempuannya. 2 orang kan. Motornya ada, perempuannya nggak ada, yang tidak ada, makanya clear tuh semua sudah keluar, dijatuhkan tugas polisi yang lebih paham tentang penyelidikan. Langsung dibongkar malam itu juga atau Tadi kan baru dilihat? Berarti kondisi semalam tuh masih rapat ya Pak ya? Cuman dugaannya emang dikubur gitu ya Pak? Oke Pak, siap. Pak, izin nama sama jabatannya Pak? Purwo Darman. Sebagai ketua RT di RT 11 ini. RT 11 RW berapa Pak? RW 22. 22. Seorang pria berinisial P diduga membunuh dan mengecor 2 orang wanita di rumah kontrakannya di Kampung Bulak Sentul, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara. 2 orang wanita yang menjadi korban kekejaman dari P ini bernama Henny Purwaningsih yang berusia 38 tahun dan juga Yusi yang berusia 45 tahun. Jasad keduanya ditemukan dengan kondisi ditutup coran semen seperti gundukan yang mana pelaku tidak mengubur atau membongkar lantai. Jasad dari kedua korban ini hanya ditumpuk, kemudian bagian tubuhnya ditutup cor-coran semen berkerikil. Cor-coran semen berkerikil itu tepatnya berada di bawah tangga, dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki. Hengki mengatakan awal penemuan 2 mayat perempuan ini bermula dari laporan keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya. Hingga akhirnya pihak keluarga mencari keberadaan korban bermodalkan GPS. Keberadaan korban akhirnya diketahui dan berada di rumah kontrakan milik pelaku. Saat itu korban pamit pada sang suami bahwa akan pergi mengaji pada Minggu kemarin. Pada Selasa dini hari, rumah kontrakan ini akhirnya digerebek oleh warga sekitar bersama dengan keluarga korban. Warga dan keluarga korban pun terkejut mendapati di rumah kontrakan ini ditemukan 2 mayat perempuan yang mana satu di antaranya dalam kondisi dicor. Dalam penggerebekan itu, warga dan keluarga korban juga mendapati P sudah dalam keadaan bersimbah darah dan mengalami luka di bagian tangannya lantaran diduga melakukan aksi bunuh diri. Tetangga sekaligus petugas keamanan di lingkungan rumah kontrakan P sendiri mengatakan bahwa pada Minggu 26 Februari, terduga pelaku ini keluar dari rumah kontrakannya dan terlihat membeli semen dan juga pasir. P sebelumnya terlihat sempat terlibat cekcok, diduga masalah utang piutang dengan 2 orang terduga korban ini. Tetangga sekitar mengaku mendengar suara gaduh yang mencurigai. Seusai adanya aksi atau tindakan tak wajar yang dilakukan oleh pelaku yang tiba-tiba membeli semen 1 sak serta pasir pada Minggu sore. Tak hanya itu, tetangga juga kian mengalami atau kian curiga saat mendapati bahwa ada cor-coran atau adukan semen dan juga pasir serta kerikil yang diaduk di depan rumah atau di halaman rumah dari pelaku. Pada Selasa siang tersebut, tetangga dan keluarga atau suami dari korban berusaha untuk mengetuk rumah pelaku. Pada saat itu, AC dan lampu di rumah kontrakan
diketahui atau dilaporkan oleh warga dalam keadaan tidak menyala, warga pun sempat menduga bahwa pelaku memang tidak berada di dalam rumah. Hanya saja kecurigaan warga ini masih cukup tinggi mendapati adanya adukan semen dan juga kerikil. Sampai akhirnya pada malam hari kecurigaan warga kian tinggi ketika mendapati bahwa AC di rumah tersebut serta lampu-lampunya menyala. Dengan itu maka warga yang sedari tadi memang sudah melihat atau membidik gerak-gerik dari pelaku ini melakukan penggerebekan sampai akhirnya didapati bahwa pelaku dalam keadaan menyayat tangannya dan sudah bersimbah darah. Di lokasi tersebut juga didapati adanya cor-coran yang mencurigakan sampai akhirnya ketika cor-coran tersebut dibongkar, didapati di dalamnya ada 2 korban yang sudah dalam keadaan meninggal dunia dan saling bertumpuk. Boleh dikenalin diri dulu Bu dengan Ibu siapa Bu? Kemarin saya ketemu di media sekitar jam 1. Hari Senin ya Bu ya? Jam 1 siang. Hari Minggu? Hari Minggu itu ya. Terus setelah pengajian, si korban ngajak kita makan bakso. Setelah makan bakso kita pulang. Kita pulang deh udah, karena biasa kita kan kalau habis ngumpul kita pulang udah gitu aja. Juga saya semalam jam 11:30 atau 11:30 suaminya WA saya, katanya, gue Yusi belum balik. Saya kaget kan, bilang mas dari tadi dari jam 4 kurang seperempat kita udah pada pulang. Tadi kita juga Yusi belum ngajak kita makan es krim. Yusi bilang saya bilang aku nggak bisa soal aku masak catering. Udah gitu aja mas. Makanya kita kan lagi ada report dari manajemen. Sampai Selasa saya baru dapet info semalam katanya Yusi sama ini udah jadi kayak gini. Saya itu aja saya. Itu waktu hubungan si korban sama pelaku tuh apa sih Bu? Teman? Saya nggak paham. Nggak tahu. Dia nggak ada cerita apa-apa. Kita paling cerita masalah anaknya Rere. Rere pengen makan es krim. Udah, ada minta uang segini lah, anterin aja. Kita nggak bisa kumpul-kumpul. Soalnya aku juga lagi sibuk. Berarti si pelaku ini Ibu nggak tahu sendiri? Nggak sama sekali, nggak pernah lihat keluarga. Nggak kenal. Ibu mengenal korban sendiri sosoknya seperti apa? Kalau korban sih aku emang setiap nggak setiap minggu atau 2 minggu atau 11 kali kita masih kumpul. Kanu, lu lagi di mana? Yuk kita sharing bareng makan makanan, sekedar bakso, sekedar apa? Itu aja. Paling kita kalau ngumpul makan sudah sholat pulang. Kayak aku kaget kan, tiba-tiba kok masih sore katanya suaminya kata suami bilang ini mesti belum balik katanya gitu. Kemana ya? Nggak tahu. Jadi kita udah pulang Pak semuanya. Kisaran jam 4 mau seperempat ya kita pulang. Ibu kalau Ibu tahu si korban itu pekerjaan sehari-harinya apa sih? Berapa? Aktivitas atau pekerjaan sehari-harinya Oh ya. korban Dia kerja kalau yang satu kan sama masa cateringnya tuh yang Bening. Dia dari catering kalau bisa kerja apa Bu? kayaknya sih di balik baca dia di sini. Dia juga kan belum lama habis mutasi dari Bekasi ke Jakarta. Jadi baru-baru itu kan. Ya kemarin pas setelah makan bakso saya bilang Pak, hari ini Pak Kapolres gimana? Siapa yang mau nanya? Pak. Bisa tanya semua. Satu di olah TKP hari ini oleh Sareskrim bersama interprofesi terutama dari Puslapor tadi terutama untuk menggali atau mencari 2 orang korban. Sudah kita ketemukan ya. 2 orang perempuan ya. Sudah tadi udah kita selesaikan bersama, udah naik ambulan kita bawa menuju rumah sakit Sultan. Posisi ditemukannya di mana Pak? Ya di bawah tangga ya. Dua-duanya di bawah tangga Pak? Ya di bawah tangga yang ditemukan secara bertumpukan. benar-benar dicor Pak. Ada luka-luka Pak Kapolres? Ditutup dengan coran semen 2 tangga terus di atas ubin ya. Ada luka nggak Pak? Siapa? Ada luka nggak Pak? Ya nanti kita dari apa luka di mananya kan sudah dibawa tadi. Pak, selama pembongkaran kesulitan atau gimana? Tidak ada. Kan tidak sampai dari 1 jam tadi sudah berhasil kita. Karena dia di cor itu ubin memang ubin lama di tangga masih basah terus ditutup dengan coran semen dan batu kerikil. Pak, kedalaman berapa? Siapa? Tidak ada kedalaman. Artinya tidak dibikin lubang Pak? Tidak. Pak, posisi korban itu ketekuk atau gimana Pak? Apa lurus gitu Pak? Lurus ya. Ditumpuk ya Pak? Ditumpuk Ya, 2 ya? ya. Pak, ada luka-luka nggak di korban sendiri? Atau luka tusukan apa-apa? Ya kemungkinan luka tapi nanti kan masih di otopsi ya. Gimana lukanya saya belum lihat betul. Kan tadi cepat kita bawa ke rumah sakit.
Tapi kan hasil visum atau otopsinya kan ada. Pak, batu split itu sama semen di depan itu termasuk yang barang bukti juga ya Pak? Buat Iya. Sisa yang ada di depan ini adalah sisa pembelian, dan kita sudah memiliki bukti-bukti itu pembeliannya di toko mana. Kapan Pak? Kapan belinya Pak? Ya, Kapan belinya Pak? hari Minggu. Hari Minggu. Senin ya. Senin pagi ada ya. Juga Dengan pembunuhannya sisanya hari Minggu Pak? siapa? Diduga pembunuhannya hari Minggu. Eksekusinya Pak? Eksekusinya hari Minggu atau Kita belum bisa itu. Itu nanti dari ahli. Kapan? Saksi Pak yang Meninggalnya berapa jam dan sebagainya itu dari ahli ya. inisial korban Pak? Siapa? inisial korban Pak, boleh Pak? Inisial korban. H. Ya, saudara, penemuan dua mayat yang dicor di sebuah rumah kontrakan di Bekasi sampai saat ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Autopsi terhadap kedua korban juga langsung dilakukan, termasuk melakukan penyelidikan. Lantaran pelaku yang diduga melakukan aksi pembunuhan ini juga didapati meninggal dunia lantaran berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Warga Kafling Nusantara, Kampung Bulak Sentul, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, saudara, digegerkan dengan penemuan mayat yang diduga dikubur dan dicor semen. Di tempat kejadian perkara, kepolisian sampai saat ini juga masih melakukan penyelidikan. Kasus ini terbongkar sejak Senin malam, yang mana korban ini dilaporkan berjumlah 2 orang yang mana berjenis kelamin perempuan. Petugas keamanan setempat mengatakan korban masing-masing berusia 38 tahun dan juga 40 tahun. Ia mengatakan bahwa kedua korban ditemukan dicor semen di bawah tangga rumah. Keramik di lokasi dibongkarnya juga tampak dicor kembali seusai 2 mayat tersebut dikubur oleh pelaku. Aksi yang dilakukan oleh pelaku ini diduga terjadi di rumah lokasi pembunuhan, yang mana seusai menghabisi nyawa kedua korban, saudara, pelaku diduga mencoba mengakhiri hidupnya dengan menyayat bagian tubuhnya. Pelaku sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya kemudian tak tertolong dan dikabarkan tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Kasus ini juga diduga dipicu masalah cekcok terkait utang piutang, yang mana 2 orang korban ini datang untuk menagih utang pada pelaku. Dari visual yang Anda saksikan saat ini adalah kondisi TKP atau rumah yang diduga menjadi lokasi penemuan 2 mayat perempuan yang dicor di bawah tangga. Seusai menemukan adanya 2 mayat tersebut, kepolisian juga langsung melakukan pembongkaran dan langsung membawa jasad kedua korban untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Temuan tewasnya 2 wanita yang ditemukan dicor di sebuah rumah ini bermula dari laporan sang suami yang mengaku kehilangan istrinya sejak Minggu lalu. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Sengki, menjelaskan awalnya ada seorang pria yang mengadukan istrinya yang tak kunjung pulang ke rumah seusai pamit mengaji pada Minggu 26 Februari kemarin. Ada 2 laporan kehilangan yang masuk ke pihak kepolisian. Sampai akhirnya seorang suami mengaku melihat kendaraan yang dibawa sang istri berada di TKP pembunuhan. Bermula dari kecurigaan tersebut, warga sekitar juga akhirnya langsung menggerebek rumah tersebut pada Selasa dini hari. Selagi mengecek kondisi rumah kontrakan, warga juga menemukan 1 orang yang sudah dalam keadaan dicor di bawah tangga. Polres Metro Bekasi Kota Tengah pun berkoordinasi dengan Puslap 4 untuk menyelidiki 2 temuan mayat wanita yang diduga kuat menjadi korban pembunuhan ini. Sampai saat ini proses penyelidikan atas temuan 2 mayat perempuan tersebut masih terus dilakukan. Pembongkaran juga dilakukan pasca temuan 2 mayat ini. Mobil di sana ada. Jalur lewat sini. Gambar ya.
Bisik Joy, jelas gue Joy. Maaf. Apa aja itu? Satu Nmax. Harum banget. Sedan. Ini adalah proses evakuasi jasad dua wanita yang diduga dikubur dengan cara dicor di rumah di Kafling Nusantara, Bekasi Utara. Polisi hingga kini masih melakukan olah TKP dan penyelidikan di rumah tersebut. Anis. Ya, geser aja terus. Berdampingan ya. Oke dia. Temuan dua mayat wanita korban pembunuhan menggegerkan warga di Jalan Nusantara RT 11 RW 22, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Saudara, pada Selasa 28 Februari dini hari. Dua mayat wanita tersebut ditemukan di dalam sebuah rumah kontrakan yang ada di Jalan Nusantara Harapan Jaya, Bekasi Utara. Yang paling mengejutkan, dua mayat wanita tersebut dalam kondisi sudah dicor semen di bawah tangga rumah secara bertumpuk. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki mengatakan, selain menemukan dua mayat wanita di rumah kontrakan tersebut, pihaknya juga mendapati seorang pria berinisial P yang juga berada di lokasi. P adalah orang yang mengontrak di rumah tersebut. Saat diamankan, kondisi pria ini sudah penuh luka di bagian tangan karena diduga luka sayatan. Yang bersangkutan juga langsung dilarikan ke rumah sakit, namun sayang P didapati tewas dalam perjalanan. P adalah diduga pelaku yang melakukan aksi bunuh diri seusai melancarkan aksinya menghabisi nyawa dua wanita sekaligus dan mengecor jasad korban di rumah kontrakan yang ditempatinya. P sendiri telah mengontrak sejak tahun 2019 silam. Atas peristiwa ini, polisi membawa sejumlah barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Kepolisian menjelaskan jika pihaknya masih melakukan pendalaman terkait motif pelaku melakukan pembunuhan. Ia menjelaskan awal penemuan dua mayat perempuan di dalam rumah kontrakan di Bekasi Utara ini bermula dari laporan keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya. Suami seorang korban curiga ketika istrinya meninggalkan rumah sejak Minggu 26 Februari, namun tak kunjung pulang. Hingga akhirnya pihak keluarga mencari keberadaan korban, yang mana diketahui bahwa keberadaan korban ini berada di rumah kontrakan milik pelaku. Selasa dini hari, rumah kontrakan tersebut lantas digerebek oleh warga sekitar bersama dengan keluarga korban yang melaporkan kehilangan istrinya ini. Saat dilakukan pengecekan di rumah kontrakan tersebut, ternyata ditemukan dua mayat perempuan. Satu di antaranya dicor di bawah tangga rumah. Kedua korban diinformasikan berinisial H, 48 tahun, dan juga Y, 47 tahun. Polres Metro Bekasi Kota saat ini langsung berkoordinasi dengan Puslap 4 untuk menyelidiki temuan tersebut. Hingga saat ini proses penyelidikan atas temuan dua mayat perempuan ini juga masih terus dilakukan.
Kapolres hari ini Pak Kapolres gimana? Siapa yang mau nanya? Nih Pak. Bisa nanya semua. Satu aja. Hasil untuk hari ini bagaimana Pak? Ya, artinya dari tindak lanjut semalam, karena sudah larut malam dari olah TKP semalam dilanjutkan lagi olah TKP hari ini oleh Satreskrim bersama interprofesi terutama dari Puslapor tadi terutama